Rolling. Apa sih pembukaannya? Info tuh ada pembukaannya nggak? Boleh nggak sih? Biasanya logo ini logo tet, Oke. terus tulisan episodenya set, abis itu tanggal tet, itu background musiknya lagu. Terus Boleh baru request lagunya kali ini apa? Atau punya lagu tema ada sendiri? lagu. Oke. Udah beres gitu, terus saya ngomong ke Chandra sini. Boleh? Kembali lagi di podcast impromptu. Nah gitu. Kayak kita udah mulai. Kaget deh. Enggak kan? Bisa Bagus. aja. Seperti yang kalian lihat ya guys, ini ada apa namanya, pengunjung. Nah, buat yang nanya gitu, kalau penasaran kok nggak sama Chandra atau Kita mau gantikan Chandra. Chandranya kemana? Dia gantiin Chandra. Nggak, by the way. bercanda Chandra. Nggak sih, Chandra dia lagi di Solo, dia lagi kerja. Dia ini jadi panitianya cerita sialku. Oh iya? Cerita sialkunya Radit. Dia Wow. Red flag ke play. kan kemarin kan Radit di Solo tuh, Iya. cerita sialku. Nah dia di sana. Jadi sekarang lagi di Solo. Terus yang nanya produser di mana, karena syuting hari ini tuh literally cuman, kalau dari tim impromptunya cuman saya sendiri. Jadi si Semuanya diganti sama kita. Sultan lagi di Jakarta. Sultan Aku jadi Chandra, kamu jadi produser. Sultan. Ya. Produsernya si Sultan namanya. Nah jadi begitu. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, karena kayaknya bakal seru deh apa namanya obrolan kali ini, karena karena kan kita kemarin klip kita ada yang rame gitu di TikTok, Betul. yang ngebahas Teme. treasure. nanti saya klarifikasi. Oke. Nanti saya klarifikasi soal itu, soal penyebutan itu. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ya, itu makin krisis identitas ya kayaknya. Iya. Treasure. Betul. Banyak Ya, yang komen iya, gitu. betul. Banyak yang komen. Cuman sebelum kita masuk ke topik sana, mungkin boleh diperkenalkan diri. Bebas kalian mau kenalin seberapa banyak, senyamannya kalian aja. Dari kamu. Kamu ladies first. Oke. Aku nama aku Sean. Backgroundnya nggak ada musik, cuman pendengar setia K-pop. Gitu aja. Nah, ini baru-baru. K-pop. K-pop. Di sini siapa yang kalau nyebut K-pop itu K-pop? Semua orang Indonesia. Nah, saya dengan nada lembut dan Iya. penuh Saya juga hormat, mendengar dengan sesama gitu. saya izin mengkoreksi Ya. karena kayaknya K-pop ya, soalnya kalau K kan Qatar Pop. Qatar K-pop ya kayaknya. Boleh. K-pop. Jadi buat teman-teman mungkin tolong biasakan menyebutnya, ada dua opsi, antara K-pop atau K-pop. Kan gak enak kan K-pop. Bener. jadi K-pop aja jatuhnya nggak sih? kayak merek Iya, kebab. K-pop. Oh, kabob. Iya. Aku pilih kapok. Nggak, yaudah. Kapok, Next. kapok lebih. Ya udah gitu ya. Anjir baru mulai udah disclaimer lagi. Gitu. Buat para K-popers, Betul. sebut K-pop. nyebutnya jangan K-pop. 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 Oke, Oke. silakan. Next. No. Halo, kenalin aku Revan. Nggak sama sih, nggak ada background di musik, cuman emang interest di dunia K-pop. Sekali lagi. K-pop. K-pop. Gitu. Gue dipikir mana udah kayak SJW nggak sih? Apa? SJW itu apa sih? Aku nggak juga ngerti. Social Justice Warrior. Oh. Cuman intinya yang kalau di Yang X suka mengkoreksi. ya, suka mengkoreksi gitu. Cuman ya maksudnya saya tadi kan mengkoreksi kamu ya, saya ngerasa kayak SJW gitu. Ya, Iya, emang. Emang. Tapi kan sadar. greget aja gitu kayak K-pop. Hah, K negara apa gitu? Qatar kan Kita udah Qatar Pop semua. Iya. Qatar kan K-pop. Ya udah gitulah. Nah, jadi ini ada Sean, ada Revan. Mereka ini sebenarnya teman lama gitu. Kita sudah berteman dari SMA. Dan mereka adalah K-popers sejak lama juga. Kita adalah S1 K-pop. Ya, betul. Nah ya ini mereka adalah sosok asli S1 K-pop. Karena saya juga ngikutin K-pop, cuman gak yang apa sih namanya? Into banget. Gak yang into banget gitu. Saya cuman Lagunya aja. fokus dengar ke lagunya aja gitu, nggak terlalu ke culture-nya ataupun ke Orangnya. dalam-dalaman membernya gitu. Aneh banget dalam-dalaman. Maksudnya Ke- nggak ke- personal membernya ataupun Ke grup-grupnya. ya. Jadi saya dengerin K-pop itu dan ngikutin K-pop tuh fokus di lagunya aja gitu. Begitu. Nah, mungkin
sebenarnya tuh ada bahasan banyak ya. Jadi produser kan setiap episode tuh ngirim, karena kita punya 5 segmen. Ya, ada 5 segmen. Nggak boleh disebutin, Pan. Ntar saya lupa. Ayo udah nggak usah. Nggak usah aja kalau gitu. Nanti By the way aja dia disebutin. nyatet loh. Dia sebelum kesini dia riset dulu, respect. Ya, karena saya pengen jadi bintang tamu yang Yang ini. Berknowledge, thoughtful gitu, ya. punya knowledge gitu ya. Chandra Segmen siap-siap pertama. diganti. Segmen Betul. Chandra siap-siap melengsel. Segmen pertama itu ada Artist News atau berita seputar musisi. Yang kedua, new releases. Yang ketiga, music event atau konser. Yang keempat, popular. We're gonna be popular. Aku ngikutin Chandra nih. Iya. Aku nonton soalnya episode Chandra yang nyanyi lagu populer itu. Dan terakhir, diary musik. Tapi tadi nadanya salah, Pan. Nah maaf, saya bukan anak musik. You're gonna be popular gitu. Ya sorry Ya. deh, Saya soalnya juga- nggak semerdu itu ya. Enggak. Bukan kita buta nada. Betul. Maaf, sorry. Nggak, Sorry banget. Soalnya dari kayak dari mulai pertama viral tuh lagu itu, kan saya juga ikut nyoba nyanyi, saya tuh salah nada terus, si Chandra ngekoreksi sampai 5 episode ada gitu, baru bener tuh saya si nadanya. Oh ini sengaja salah. Kalau bener tuh nggak Chandra beneran soalnya. Ya, nanti kan next episode ada lagi. Lagi. Tapi ada repan lagi ya. Tidak dibayar. Kita nggak mau. Itu dari segmen. Ya. Ya itu bener ya guys, kalau si Chandra pernah ngerekap juga kan, kita ada Betul. segmen gitu. Sebenarnya ada episode di mana mereka memperdebatkan sebenarnya ada 4 segmen atau ada 5 Oh iya, iya. segmen. Itu comeback setelah lebaran. Iya. Krisis identitas emang biasa. Setelah Keren banget, keren banget. Nah gitu ya. Saya sebenarnya mager sih bahas yang risetnya produser. Maksudnya kayak ini Parah banget. Sultan, mohon maaf Gak Sultan. dihargain anjir. Karena ini kita Sorry. baru mulai udah banyak topik yang lebih menarik buat Betul. diulik gitu. Nah, kok betul? Sorry Sultan. pertanyaan pertama ini apa namanya? Esensial banget buat para K-popers gitu kan pasti. Kalian tuh fandomnya apa sih gitu? Mhm. Boleh? Boleh siapa dulu silakan lah. Dari kamu dulu deh yang viral dulu. Nah. Buset. Keren deh. Dari Repan dulu. Hah, aku dulu. Kamu. Kan saya Karena emang nggak kamu ada spesifik Oh. nunjuk lagi nunjuk ke kamu. Oke, guys, sebagai S1 K-pop, K-pop. saya ingin meluruskan satu hal gitu ya. Sebagai treasure maker alias fansnya Treasure, kita tuh namanya bukan Teme, tapi The Me. Mohon maaf ya. Tolong minta maaf yang benar Oh, iya. ke Treasure maker. Klarifikasi buat para treasure maker, saya Mikdad Al-Fatih sebagai host impromptu mohon maaf karena membuat mungkin fandomnya semakin krisis identitas karena saya salah nyebut gitu ya. Tapi Karena saya tahu yang benar adalah Teme. iya, Betul. tapi padahal dia ngetiknya di Ngetiknya editing benar, Teme. Ngetiknya bener kan? Iya. Ngetiknya bener kan? Betul. The you in Teme is not there for just Iya. make it prettier. Kamu kalau bahasa Sunda ada E sama U bahasanya Iya, apa? Iya, benar. Gitu. Oke, jadi saya minta maaf buat para Teme di luar sana. Ini klarifikasi, saya mohon maaf sebesar Soalnya asal harus banget gitu. Asalkan Yaudah, mana tahu tuh saya kita sudah tahu sekarang. Saya dikoreksi langsung sama Teme-nya langsung. Tuh. Soalnya asal kamu tahu kita tuh udah banyak nama-nama lain selain Teme. Tiba-tiba Tempe. jadi Troublemaker, tiba-tiba Jadi jadi komenan banyak Teme. banget. Pokoknya kita tuh banyak nama. Jadi tolong Iya. jangan ditambahin lagi jadi Teme. Oke, mohon maaf para Teme. Gak apa-apa, nanti nama baru ya, nama julukan baru. Boleh viralin aja nggak apa-apa. Oke, jadi kalau tadi pertanyaannya apa? Ya. Fandomnya. Fandomnya. Sebenarnya nggak ada yang spesifik. Oh, jadi kamu Karena kayak aku multi fandom sebenarnya. Cuman, serang dia, guys. Serang dia, guys. kalau diserang, Udah wajar kah? Zaman dulu bukannya nggak normal multi fandom gitu. kita anomali kan? Lupa, tapi kayaknya iya sih. Sempat Cuman Dulu tuh Sumpah. kayak sensi kan pasti. Iya. Kok lu 2 sih? Mm. Fokus satu lah gitu. tapi sekarang kayak ya udah, Ya udah, mau biasa. gimana lagi yang Memang kalau ditanya, sebenarnya aku bukan ke satu spesifik grup. Oke, berarti yang kamu ikutin banget deh apa aja gitu. Aku tuh sebenarnya ini apa agensi stan. Oh, di YG. Betul, saya YG stan. Walaupun YG sampah dalam menghandle Treasure, sorry. Tapi saya YG stan. Iya. Gitu. Oke. Saya suka YG tuh Big Bang, terus Icon, dua itu. Yes. emang paling ikonik sih YG 2 itu. Betul. Paling hip-hop. Blackpink. Oh iya, sorry banget, maksudnya cowok. Oke, iya. Tapi aku mau juga sebagai Oh iya, aku saya bagian dengerin dari juga YG Aku juga lagunya. dengerin kan. Suka lagu-lagunya. gitu. Kalau Oke. okay. Gitu. Kalau aku Sen. juga sama sebenarnya, agensi stan. agensi stan Oh, sejak dulu. Just fun fact-nya aku masuk K-pop itu sebenarnya K-pop itu waktu SMP, waktu zamannya EXO.
Oh. Love Shot kan? Bukan, kalau 2012 zamannya Growl. Oke. Pokoknya itu. Awal kalau- banget berarti Iya, itu. awal banget kan itu kan. EXO. Itu- Saya tahu EXO tuh membernya Suho. Karena ada lagu Suho yang saya suka, Let's Love. Itu proyek solo sih tapi. Emang solonya. Terus sebenarnya tapi dari dulu ngedengerin SNSD sama Super Junior gitu. Jadi terus kesininya. Oh, iya, SNSD bener. Iya. Habis kesininya karena EXO ngenalin NCT dari dulu sampai sekarang. Apa sih namanya? NCT Zen. NCT Iya. Zen. Betul. Si Jennie kalau disebutnya. Jennie. Si Jennie. Si Jennie. Iya. Ininya Tolong, jangan pronounce salah lagi. Koreanya. Pronounce-nya pronounce Koreanya. Si Jennie. Si Jennie ya, tapi kalau Si di Jennie. Hangulnya si Jennie. Si ya. Jennie, oke. Begitu. Sejak kapan jadi si Jennie? Sebenarnya kalau ngikutin debut ngikutinnya doang gitu. Iya. Dari awal debut, dari pas Bentar, saya kayaknya tahu deh. NCT tuh yang saya dengerin tuh awal Seven Sense. Seven Sense. Iya. Seven Sense sama Sama babak sebentar. Cherry Bomb. Chewing Gum. Cherry Bomb itu setelah Itu NCT U atau One to Seven? One to Seven, Seven. tapi One to Seven itu debutnya Setelah Yang pertama tuh U dulu ya? One to Seven apa ya debutnya? kesini. Si Jennie. Bukan Cherry Bomb. Bukan Cherry Bomb. Hah, kok aku lupa? Bentar. Ya pokoknya itu. Iya, iya. NCT U kalau Seven Sense. Oh iya, itu yang pertama kan? Itu yang pertama Seven debut. Sense ya. Terus One to Seven. Itu- habis itu Dream, Oh, NCT Dream tuh Chewing Gum. Chewing Gum. Terus Wavy, habis itu Wish. Wavy. Wavy. Oh, Wish and V. Wavy. V. Habis itu NCT Wish terakhir. NCT Bungsu. Cuman aku ngikutin debutnya pas MV-MV-nya gitu, cuman baru ngikutinnya banget gitu. Jadi maksudnya jadi terjerumus jadi fandomnya gitu pas 2018 waktu proyek NCT 2018 begitu. Oke. Kemana dulu ya? Sebenarnya ini saya banyak banget pertanyaan yang maksudnya bisa dibahas gitu ya. Cuman kita hargai dulu Sultan, kita sebut dulu Jumbo selamat 4 juta penonton. Saya emang sekarang udah 5 juta. 5 juta penonton. Lanjut. Oke. Sebelum kita salah informasi kita cek dulu ya IG-nya Enggak, Visinema ya. dia udah 5 juta. Visinema bisi udah 6 ya. Per tadi pagi aku cek tuh 5 juta. Visinema. Aku sambil nyari lupa, sorry banget. Oh, 5 Udah juta ya, 5 juta Udah 5 400. juta, udah 5 juta sekarang. 5 juta Lagu debutnya 400. apa, aku lupa. Keren banget. Keren Congrats banget. buat Jumbo dan Visinema, Rian Adriandi dan semua tim yang terlibat. Yeay. Astaga, Keren. aku lupa. Sebagai anak bangsa aku Oh bangga. ya, by the way, kan gue sempat ini ya, apa namanya, mention di episode sebelumnya kalau nggak salah, dimana gue sama enggak ding, bukan di situ, itu mah di basic Itu ya beda lagi. nggak jadi. Ya pokoknya gue nonton nonton Jumbo nggak bareng mereka, cuman kita sempat diskusi tentang Jumbo dan rating kita average-nya adalah 4,6 Iya, Yes. betul. dari 5, 4,6 dari 5. Jadi very big rating. Gitu. Mumpung ingat lagu debut NCT 127 Fire Truck. Fire Truck. Itu dia. Oke. Jadi Sorry tapi banget. itu setelah NCTU ya kan? Ya. Itu tuh setelah rambutnya NCT. Mark Timbar bukan? Iya, betul. Nah, udah kan kita selang-seling aja lah ya, Iya, materi boleh, dari produser, abis itu obrolan kita. Nah, Betul. tadi udah kan kita congrats-in Jumbo. Jumbo. 5 juta penonton. 5 5 juta penonton. Kayaknya bisa nggak ya? 10 juta bisa nggak sih Jumbo? Batas tayang itu sampai berapa sih? Biasanya Sebulan sebulan nggak kan? sih? Biasanya sih sebulan ya. Sekarang Ini udah baru itu 20 berapa? hari. 10, Agak mungkin agak jauh sih. kalau Kayaknya 10 kali ya. 9 deh, 9 atau 8-an lah. Aku pedenya di 7 atau 8. Saya Iya, pede mungkin 7 segitu juga sih. Tapi Apa? agak lain waktu itu sampai, Sampai belasan 10. juta ya? Iya, belasan 11 apa berapa Itu gitu. Keren tapi sih. kalau agaknya dari awal emang hype-nya langsung tinggi nggak sih? Oh iya sih. Kalau Jumbo kan ini dia Bertahap ya. Terus dia animasi juga kan gitu kayak pasti lebih berat gitu. Tapi kalau sampai 10 juta, Keren. Wah, keren. nggak habis pikir. Rian langsung. Respect. mic dia akan jungkir balik Ditunggu. di impromptu ini. Ya, betul. Nggak usah bikin promise kayak gitu lah. Nah, saya mau nanya kasihan dulu. Perbedaan NCT 127, NCTU, Wavy, Dream. NCT Dream. Nah, ya. Dan Ada lagi nggak? Wish. Wish. Oke, apa nih beda 5-5-nya nih? Aduh ini apa? Balik lagi ke masa lalu ya. Ya. Dulu juga
orang-orang bingung dengan konsep Konsep, NCT ini. Dulu tuh Bentar, NCT aja singkatan apa? Neo City. Culture Oh, Technology. Anjir, keren banget. Iya, tapi Maksudnya nggak tahu konsepnya aku juga berat maksud- banget Iya, gitu. iya itu makanya Neo Culture Technology. konsep NCT itu sebenarnya ini correct me if I Cemiu, wrong ya, cemiu gitu. Cemiu. Cuman yang setahu aku NCT itu konsepnya sebenarnya dulu akan diterapkannya tuh di Red Velvet. Oh. Konsepnya cewek. Iya, iya. Jadi konsep yang keluar masuk grup itu yang bergantian member Membernya. itu di Red Velvet. Cuman nggak tahu kenapa tapi terjadi realisasinya di NCT gitu. Dan itu tuh konsepnya dulu tuh dijelasin bahwa akan berganti terus membernya setiap tahunnya atau setiap inilah periodenya gitu di tiap grupnya. Nah, kalau dari NCTU sendiri, NCTU itu U-nya unit. Oh, unit. Jadi kalau ada unit yang beda-beda membernya disebutnya NCTU gitu. Jadi Yang misalkan kayak gabungan dari kayak lagu Boss, Jadi membernya tuh setiap comeback setiap comeback tuh beda-beda. Oh. Kayak gitu itu NCTU. Terus Oke. NCT 127. Oh, saya tahu tuh yang bos tuh nonton tuh. Iya, nah itu juga membernya kan ganti-ganti. NCT 127 itu base-nya di Korea. 127 itu dia apa sih bahasanya kayak ini katulistiwa gitu apa sih dia bahasanya? Garis katulistiwanya Korea aja pokoknya. Lintang. Apa sih? Eh, Koordinat. ya koordinat Korea Iya. 127. Jadi base-nya orang Korea. Tapi enggak kan? Gitu kan maksudnya. Membernya ada yang Membernya Korea ada yang juga. Jepang. Siapa sih? Yuta. Oh. Mark juga dia dari Mark juga tapi orang orang Korea. Korea sih. Blaster dia. Johnny juga sama. Iya, iya. Tapi dulu ada Win-Win. Iya. Win-Win itu dari Oh, Cina. China. Cuman, nah selanjutnya NCT Dream. Nanti itu dibahasnya. Oke. NCT Dream itu dulu dibikinnya karena tentang mimpi. Mesti anak-anak yang Oh, mengejar iya, gitu. mimpi gitu. Pasti batasannya adalah umur. Betul. Di Dream. Batasnya tuh dulu dibatasin sampai 20 tahun. 20 tahun itu keluar dari Dream, istilahnya graduation kayak JKT Iya, gitu iya, kan. iya. Pindah antara unit atau enggak Untuk Seven. ada enggak Enggak. kayaknya waktu itu enggak bisa masuk 127 gitu. Oh. Jadi antara unit atau enggak ada subunit NCT lagi. Oke. Kayak gitu. Oh, iya, iya. Nah, Wish. Wavy dulu, Wavy ini dulu. urutan. Oke. Wavy itu base-nya China. Membernya Membernya China semua. Ya benar, Ten? mostly China. Oh, kecuali Ten. Kok bisa dia join? Karena Ten Thailand sendiri mau dimasukin ke mana? Agak dia krisis identitas. Iya, ini juga krisis identitas tapi untungnya Ten jago bahasanya gitu kan. Oh iya ya. Jepang bisa, Korea bisa, Inggris bisa, Multilingual- Thailand bisa, multilanguage. Lingual. Multilingual. Itu, Bukan jadi masuknya bilingual doang, Wavy, jadi multilingual. gitu. Terus, Saya suka Project 10 yang Paint Me Naked. Iya, Nah, itu enak. itu enak sih. Nge-pop banget, terus kayak apa sih, shine bright lah dia di lagu itu kayak ini banget. Berbanding terbalik sama konsep Wavy sih. Ten Oh dia apa? Cerita solonya. Dikonsepinnya beda di situ. kayaknya nggak tahu konsep tapi maksudnya lagunya berbanding Oh, terbalik itu dari sama jenis lagunya. kalau Ten itu solonya. Oke, Terus yang terakhir, unit terakhir adalah NCT Wish. Itu Habis baterai. Belum, God. belum aman, Oh, lanjut belum, aja. oke. Belum Kalau mati, NCT lanjut Wish aja itu, kita. dia itu keluaran terbaru kayak barang. kayak gadget. Produk Iya. anjir. Tapi NCT Wish ini satu-satunya reality show di SM menghasilkan NCT survival Wish. show. Survival show, sorry banget. Salah satu survival show yang diadain sama SM yang Untuk- menghasilkan NCT Wish. Untuk Ininya menghasilkan bukan NCT stasiun Wish. TV-nya Mnet bukan? Bukan. 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 Justru bukan pakai Mnet nggak sih? Aku lupa. Tapi kalau nggak salah nggak ada Sistem stasiun voting. tertentu. Ada voting tapi. Nggak ada. Itu pure SM Produser. semuanya. Oh. Voting gitu-gitunya pure internal SM. Jadi yang kita tontonin tuh cuman kayak performance-nya mereka dari segi voting, juri dan lain-lain itu pure di SM. Jadi bagusnya adalah banyak yang apresiasi bahwa survival show yang bagus tuh gini loh gitu. Maksudnya dari internalnya aja gitu yang menilai gitu. Nah itu. Nah ini tadi kecolek dikit yang Win-Win. Nah awalnya Win-Win itu di NCT 127. Cuman pas lagi 2018 itu kan debut Jongwoo sama Lukas. Iya. Sekarang udah ex-member. Lukas. Nah, Jauh mah enggak kan? Jongwoo enggak, masih Masih alhamdulillah 127 sehat kan? walafiat. Nah itu tuh pas lagi 2018 itu lagi
ngerencanain konsep Wavy karena Wavy kan debut di 2019. Jongwoo masuk, tapi sempat bersepuluh NCT 127 tuh ada Winwin sama Jongwoo. Terus setelah comeback regular barulah diumumkan bahwa Winwin keluar 127 dan pindah ke Wavy sama Lucas itu bergabung. Kalau mau dijelasin panjang sebenarnya, cuman juga ya. kasihan ini nanti yang sebelah nggak kebagian Iya, karena singkat Bener. orang-orangnya. Gak banyak ya. Betul. Oh iya, terus yang tadi yang konsep graduation, Mark itu sempat sama Haechan ya? nggak Mark doang karena Baru kan Mark dia doang. kelahiran 99. Oh iya benar. Sempat graduation dari Dream. Selama karena dia udah berarti batas udah maksimalnya berapa? 20 tahun. 20 tahun maksimal. 20. Wow. Berarti tahun berapa sih kalau 20? 2000 17 ya? 18 19. 2004. Enggak. Loh, Apanya? ini ya maksudnya Lahirnya bukan. kalau angkatan 99. debutnya. Kelahiran 99, 20 tahunnya 20 tahun berapa? Berarti 2019 nggak sih? Nah, itu berarti. Graduationnya di tanggal tahun 2019. Oh. Dan sisanya 2 comeback NCT Dream Tanpa berenam. Tapi chewing gum lucu sih konsepnya. Soalnya Betul pakai banget. hoverboard gitu. Overboard. Terus emang lagi happening kan di masa itu. 2016-17. Dan jadi menarik perhatian juga kayak wow, Pakai propel juga. ada boy group yang baru debut terus masih bocah cilik gitu terus pakai hoverboard gitu. Jadi ramai waktu itu. Tapi ketika Dream debut dengan usia cukup muda, itu underage banget, belum legal, itu tuh jadi topik Permasalahan Guinness nggak? Sebenarnya kontroversi dulu tuh. NCT pun waktu awal debutnya kontroversi malah. Oh iya? Yang Katanya- NCT yuk. Semuanya pokoknya yang dari beberapa debut itulah. Katanya bikin SM jadi flop gitu kan. Tapi terus yang underage itu juga kan. Jisung juga waktu debut itu baru 14 tahun malah. Istilahnya baru naik SMP lah. Iya. 13-14an gitu. Masalahnya kan kalau di gen sekarang nih mostly underage semua, Iya. dan itu tuh Debut. ketika ada member yang underage-nya tuh jauh banget kayak umur 14 tahun tuh biasanya suka jadi rame kan. Nah, ketika di masa itu, ketika Dream debut berarti sempat kontroversi juga ya sebenarnya. Sempat kontroversi Apalagi- cuman Ya, nggak yang terlalu gimana sih. Cuma aku lupa kan karena nggak ngikutin dari awal debut. Karena awal debut aku cuma dengerin lagunya aja. Cuma kalau nggak salah emang kontroversi sih underage itu. Tapi nggak hanya dari Dream, dari sebelumnya kayak Banyak, FX, kayak apalagi yang underage ya. Banyak kok sebenarnya. Oh, Shiny Taemin. Taemin. Terus kalau FX siapa ya member termudanya? Crystal ya? Bukan. Iya deh kayaknya. Saya tahu. Apa Suli? Crystal. I don't know. Mau kemana? Jangan pulang nanti. Intermezzo aja, guys. Ada teman kita. Kita lagi ada teman juga di Iya. studio impromptu. Iya. Terus dia mau pulang duluan. Enggak mau jajan. Oh mau jajan. Jajan apa? Nitip minuman. Kalau mau beli minuman ya, hubungi aja, nggak apa-apa. So call me maybe. Nggak apa-apa. Bener kan adanya? So call me maybe ya. Oke, next. Ntar, Nggak apa. ini ntar di-cut ya? Nggak tahu gimana nanti ya, gimana. Gimana mood? Kayaknya kalau gimana nanti deh. Ya, punya. Nah, Kita belajar sejarah NCT ya. Oke, sekarang iya lagi anjir. Terus, iya pantes ya. Neo culture teknologi makanya video klipnya kan sebenarnya futuristik ya tempat-tempatnya Iya. tuh. Iya. Gitu. Oke, Situ nah sekarang sih. saya mau nanya Repan. Apa? Santai aja, bro. Saya tuh mau lanjut nanya cuman pintunya masih ngebuka jadi kayak ya udahlah, nggak apa-apa kita Nggak lanjut apa-apa, kita santai ngobrol. aja, santai aja. Apa sih istilahnya tuh bias? Bias kamu di Treasure berarti apa? Siapa? Repan. Ya, siapa nggak sih? Iya, siapa? Jadi dia nanya apa nggak sih? Heeh. Bias kamu siapa? Oh ya, oke. Di Treasure. Siapa ya? Dulu tuh Asahi. Sahi. Karena kirain tuh kalem. Heeh. Enggak, ternyata tidak. Oke. Asahi tidak sekalem itu. Tapi akhir-akhir ini tuh ngerasa amazed tuh sama Jongwoo. Jongwoo? Gimana sih nyebutnya? Jongwoo. Jongwoo. Ngerasa amazed tuh. Karena pertama vokalnya, Ya, saya tahu Jongwoo. terus yang kedua maksudnya secara visual
perawakannya tuh kayak laki gitu, Manly. kayak laki banget gitu. Jadi kayak jadi kayak Jungwoo sih kayak gini. Oke. Jungwoo, saya kan nonton Treasure Box juga ya. Iya. Terus ngikutin kan perjalanannya. Jungwoo emang vokalnya keren sih. Iya. Tapi dia tuh pop banget suaranya. Dia Iya. tuh dia kan suka kayak kalau nggak salah suka Justin Bieber atau apa gitu. Terus sempat bawa lagunya Justin Bieber Iya, kalau iya, nggak salah waktu di cover. Treasure Box, terus bagus anjir suaranya. Nah, berarti sekarang dulu awalnya Asahi, Asahi. sekarang siapa? Jungwoo. Jungwoo. Cuman saya tuh waktu Treasure Box karena saya nonton, saya tuh ibaratnya mah ngejagoinnya mah ada si siapa namanya? Yedam, Siapa ya? Bukan. Masih ho. Mas itu udah keluar semua. Yedam mah anak Takutnya. emas. Yedam Iya, mah anak emas. betul. Nah, itu sebenarnya saya heran Junkyu. juga. Saya heran Kenapa Yedam anak anak emas emas itu bisa keluar gitu. Hmm. Nah, We never know We never sebenarnya. know karena itu Terus nggak di saya punya sepupu, dia apa namanya? Teme juga. Terus dia jelasin Detail. kenapa ya maksudnya si Yedam tuh keluar gini. Cuman kalau yang bisa saya simpulin dari yang dijelasin sama sepupu saya ini adalah karena dia merasa dia tuh kurang ter-highlight di Treasure. Dia pengen fokus di solo karir karena dia pengen jadi produser lah istilahnya. Maksudnya dia tuh lebih kayak yang Darari kan kalau nggak salah yang Iya. buatnya Yedam ya. Kalau nggak salah. Bukan deh. Bukan. Masih nggak sih? Ya udah pokoknya ini saya dapat infonya dari Iya, sepupu pokoknya. saya by the way. Cuman Komen aja guys. Pokoknya. cuman itu 2022 kalau nggak salah kata sepupu saya ini. Nah, terus si Yedam nggak lama kan keluarnya dua member ini tuh, maksudnya Iya, betul. jedanya tuh. Nah, pas keluar tuh kan terjadi apa namanya? Terjadi di antara Teme ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang pro Yedam sama kontra sama Yedam gitu. Nah, sepupu saya termasuk yang kontra. Dia tuh kayak ngerasa ya kok gitu sih gitu, maksudnya Ngerti, tiba-tiba paham. keluar, maksudnya banyak ketidakjelasan gitu Iya. si keluarnya si Adam tuh, jadinya kesel sama dia gitu. ya. Terus jadinya berdampak sama si member lain kan, Iya. jadi kayak kurang bagus lah gitu. Maksudnya si ininya manajemennya gitu-gitunya. Ya begitulah. Yang saya dengar gitu. Bagaimana kalau dari yang kamu ini deh, yang kamu ikutin? Oke. Oh, tapi saya belum mention tadi. Apa Lagi tuh? ngobrol Treasure Box. Yang saya jagoin tuh Junkyu. Jangan rapper. Jangan bilang Hanbin. Haruto. Bukan. Nggak debut dia. Oh, ini Haru, oh nggak debut. Ben. Oh. Ben nama dia pada akhirnya dia jadi dia solo jadi rapper. Pokoknya dia rilis di Kayaknya SP aku tuh tahu. cuman dia nge-branding sebagai rapper solo gitu. siapa? Hyun Bin. Oh iya, Hyun Bin. Ya, Hyun Bin. Itu keren padahal auranya tirus banget itunya pipinya. kayaknya enggak deh. Ya itulah. Pokoknya si Pit lah tipikal orang Korea. Tipikal idol, Ya, dia orang tipikal Korea, dia cuman rapper. rapper terus rappernya tuh ya kayak YG swag gitu. Terus kayak anjir ini Nah, cocok jadi main rapper Aku- gitu. aku nonton. Dibanding Haruto, saya rasa dia tuh yang paling nonjol rapnya Oh, waktu iya. Treasure Box. Ya waktu Treasure Cuman Box. Haruto juga udah kayak anak emas sih, maksudnya dia kan kayak kalau waktu saya tonton gitu ya Treasure Box, ya Dam anak emas pertama, Haruto kedua, Ya. terus baru Ya. yang lain-lain. Disclaimer dulu, kalau aku ikut nimbrung, sorry banget karena dulu aku juga teme ya. Oh, kamu dulu Tome juga. Iya. Iya. Maaf banget. Halo. Cuek aja nggak apa-apa. Nelpon cuek aja. gila aku nggak lagi syuting. Nggak lagi Mau syuting. apa? lagi Kalian syuting. udah apa? Jadi sebenarnya aku teme dulu gitu. Apa pas lagi lagu My Treasure ya? Yang Yo I My Treasure. Pas zaman debut itu debut Comeback. comeback itu aku jadi teme gara-gara NCT nggak comeback. Sorry banget gitu, sorry Jadi banget. kita kehabisan doang nih. Sorry banget gitu, tapi Ini kayak pelarian begitu. aja bentar gitu. Bener. Tapi aku biasnya Jungwon Hmm. gitu. Aku nggak tahu Aduh, suka nggak yang tahu lagi. yang muda-muda. Kamu suka baby-in Iya, yang baby Oh, dia baby makne gitu. Dia Makne makne. dia. Super King Cow Baby. Seperti yang Ya udah, kamu gimana Next. tanggapan kamu terhadap itu yang tadi saya paparin yang keluarnya Yedam. Yedam dan Mas Jiho. Sebenarnya ini Teme, ini pendapat saya pribadi ya. Saya tidak mewakili semua Teme. Ya, Oke, ini Enggak. ini bisa dimulai lagi. Kita pause sebentar. Nah, udah. oke. 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 Nah, balik lagi, ini bukan mewakili semua Teme ya, ini pendapat pribadi. Enggak. Sebagai salah satu Teme, saya merasa kontra sama hal itu. Kontra sama siapa?
Yedam. Oh iya Dam. Ya, Kenapa? berarti sama kayak Iya. sepupu saya. Balik lagi dia tuh anak emas. Kenapa YG menciptakan Treasure Box mendebutkan itu Yedam. tuh untuk biar Yedam tuh ada temannya ketika Oh, debut. Tapi setelah debut dianya cabut Betul. gitu. Terlepas dari alasannya apa, Iya. cuma kan yang katanya tuh alasannya kan untuk dia mau menempuh pendidikan Oh musik iya, kan. iya. Ada yang dia mau menempuh pendidikan musik jadi biar fokus sebagai musisi Iya. itu dia pengen ada ilmunya lah gitu. Oh iya tuh sepupu saya mention itu juga. Jadi karena kata aja sih salah alasannya itu gitu. Cuman saya merasa Nggak make sense atau gimmick aja gitu. itu Rasa- formalitas aja formalitas gitu aja, ya. rasanya tuh. Gitu. Jadi ya kalau ditanya pro atau kontra Kontra, karena oke. mau gimana pun Treasure itu 12 guys. Tapi nggak apa-apa sekarang saya OT 10. Itu tapi Treasure Box tuh salah satu survival show yang paling saya benci. Karena banyak banget perubahan yang Iya. tiba-tiba. Iya. Harusnya Di tengah- debut satu tim Contohnya tiba-tiba jadi itu tuh literally suka-suka YG. Iya, suka-suka. kayak waktu zamannya Winner sama Icon juga gitu kan? Oh, gitu. Oh iya iya yang benar. survival show-nya Icon Winner juga ngeselin gitu maksudnya. Tapi ya udahlah emang mungkin tradisional Tradisinya. tradisi YG-nya begitu mungkin Jadi ya. nah FYI nanti Saya tuh mau ini dulu shout out buat Bobby dan BI. Betul. Menurut saya duo paling keren. Siapa lagi idol K-pop yang ikut SMTM terus menang? Betul. Cuman Bobby. dan BI. BI Bobby tapi deh. BI nggak menang, dia cuman ikut. ikut. Cuman keren juga gitu kan dia. Maksudnya otak musiknya Iya. Icon BI. Ya Allah kaget. Kucing. Ada Kucing. maskotnya impromptu guys, by the way si Mujair. Iya. Lanjut. Kamu Boleh mau boleh keluar? inframe dulu bentar deh. Inframe dulu bentar, angkat aja. Sebanyak. Kaget tiba-tiba naik. Suka ngagetin Oke. emang dia. Mau kemana kamu? Dia nggak tahu suka caper aja biasanya. Mau keluar? Enggak ke bawah lagi. Ya udah gitu. Keren banget Bobby. Hmm. SMTM 3 menang juara 1. Terus ya begitulah. Iya. Swag. 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 Emang. Nah, cuman tetap sih saya masih kayak BI keluar Icon tuh kayak berubah, semuanya berubah. Jujur ya benar. Ya udah, next kita bahas Sean sekarang. Tadi kan biasnya kamu udah ya berarti terjawab. Bias kamu siapa sih di NCT? Biasnya tiap unit beda-beda. Serius? Betul. Kalau di kalau You kan memang nggak Gabungan. ada ya gabungan gitu. Jadi enggak. 127 aku doyong. Doyo. Oh, tahu-tahu. Vokal, Saya vokalis. pernah tahu project dia yang collab sama Sejong. Ya, Hmm. betul. OST tapi kan itu kan? Iya, Ya, Iya. OST ya benar. OST. Terus kalau di Dream Jisung, Enggak OST, SM Station. oh iya, ha. Projectnya Project SM lah. Terus Di Wavy. di Wavy Henry. Kalau di Wish Henry. Oh, saya tahu Henry Suju. Beda lagi. itu Henry, nggak pakai D. Oh, ini ada Henry. di Henry. Hmm. Oke. Itu Henry. Terus di Wish, aduh sebenarnya di situ di situ susah Disclaimer menentukan lagi ya. bias karena kan masih muda-muda, aku masih kayak suka yang lucu-lucu gitu. Kayak Tapi suka semuanya gitu. kayak masih suka semuanya, masih kayak melihat sana sini cuman tapi apa bukan ultimate apa If you have to pick one. kalau satu Rio Rio Yo. Bukan si biasanya dia kasih apa Jisung. Jisung itu Jisung Dream, aku tadi Oh, ngomong Dream. Jisung Dream Oh, ini Jisung Wish. belum graduate dia. Kan udah nggak ada Udah sistem nggak ada graduate. sistem graduate-nya setelah. Mark. Jadi banyak yang setelah protes Mark. NCTzen Oh. tuh sistem graduate itu malah jadi gimana ya, bikin Membatasi. membatasi Dream lah gitu, jadi Iya. bikin down Dream gitu. Akhirnya balik lagi di comeback Hot Sauce. Itu tuh baru pertama kali comeback lagi Sebagai Mark yang sebagai 7 Di Dream. Dream. Mark balik ke Dream. Mm-mm. Oke. Kayak gitu. Jadi udah nggak ada sistem graduate. Oke. Begitu sudah. Kalau di Wish Yo. Nah, kita udah bahas itu, sekarang kita balik lagi ke materi dari produser. betul, Sultan, mari kita bacakan lagi. Kita balik lagi ke materi produser. Sebenarnya saya tuh mau salah buka. Ini. Oke. Kita bahas di X yang lagi rame. Itu dimana ada kalian main X nggak? Main. dong. Mainnya? Oh, K-popers pasti kenceng ya di Pasti apa di X. beradu argumen di X. Tapi kalau aku sebenarnya di X nggak pernah ada argumen Pasif berarti. Iya. K-pop sih. Cuman mantau aja. Mantau aja apa yang lagi rame, yang lagi hype. Jadi ini tuh lagi rame ada namanya
nggak tahu ya dia tuh, cuman nickname pokoknya namanya dia Azealia Banks. Dia tuh bikin tweet, masih disebut tweet nggak ya, kan udah ganti X. Maksudnya postingannya masih disebut tweet. Ya, Masih aja lah, Bikin kita kan thread anak- lah, pokoknya dia iya. bikin thread ya, panjang gitu Pak. Dia nggak tahu orang mana, cuman pakai bahasa Inggris, ngebahas bahwa Indonesia is the world's trash can. Cuman bukan artinya Indonesia ini tempat sampah in a negative way, cuman dia tuh ngekritik negara-negara luar di mana kayak sampah-sampah pabrik luar Ke Indonesiain. Indonesiain gitu. Paham. Jadi kayak itulah intinya. Cuman cemiu gitu kalau Cemiu. correct me if I'm wrong. Ini kayak mau keluar deh beneran. Iya. Bentar ya, iklan dulu. Ih, ribet Keluar, banget. keluar. Yuk, Sok Meng. sini. Nah, Nah, Jum. Banyak iklan Ya, ya. jadi episode itu kali ini. lagi rame di sana karena pada netizen Indo dan pengguna X Indo pada berterima kasih sih. Terima kasih sudah menyuarakan untuk negara kita. Terus kayak ini ngekritik apa namanya perusahaan-perusahaan besar juga gitu. Kok gitu. Iya, iya. Cuman saya sejujurnya nggak terlalu ngikutin ya. Cuman saya Aku menghormati produser buat Betul. dibaca. Terima kasih Sultan atas Nah. risetnya. Kedua, ini masih di dunia per K-popan. Momoland Momoland. yang sempat hiatus Betul. comeback lagi dengan anggota itu Hyebin, Jane, Nayun, Jui, Ahin, dan Nancy. Kayaknya ngurang ya? Sejujurnya mohon Aku nggak- maaf maaf karena banget. kita nggak Nggak ngikutin Momoland. Momoland. Sebenarnya ngikutin lagunya yang viral-viral itu, cuman nggak Nggak tahu. ngikutin Nggak member-membernya into- siapa nggak into ke ya, grupnya. betul. Oke. Tapi mungkin congratulations Momoland sudah Nah, kembali dia lagi. tuh pindah Pindah agensi. Inyon Entertainment. Tadinya kan MLD Entertainment. Iya betul. Oke, jadi mereka udah siap balik lagi. Tapi di sekarang nggak tahu kenapa, mungkin di tahun ini banyak banget grup yang awalnya hiatus atau udah Comeback. bubar jadi comeback lagi. Contoh. Selain Momoland ada Aping, Epping emang sempat bubar? Enggak sih? Ya, tapi maksudnya udah lama Udah banget lama nggak nggak ini. ada Nggak ada aktivitas. project gitu. terus apalagi sih aku tadi ada di otak tapi kok lupa ya. Yang aku ingat cuma yang bubar doang. Secret number. Oh, udah fix bubar itu. Nggak tahu. Mbak Dita gimana kabar? Dito udah keluar G-Friend pasti. juga. G-Friend tapi G-Friend juga comeback. Bukannya jadi apa Vivis? Enggak, Vivis itu tuh tuh bertiga. tiga member dari tapi G-Friend. ini G-Friend. Oh, ini G-Friend-nya balik lagi. G-Friend-nya balik lagi. As a Wow. group, as a whole one. Siapa lagi ya? Aku kemarin baca tapi lupa. Tapi ya udah Ya, intinya mungkin ada beberapa segitu gitu. ya. Oke, Ada beberapa. nah kita lanjut lagi. Ini masih di dunia per-K-popan juga, itu Jin BTS. Jin, kalian ngikutin BTS? Mohon Enggak. maaf. Mohon maaf banget. Dengan ada Army. lemah Lemah lembut. lembut. Mohon maaf Army. Betul. Kita nggak- Bukan bermaksud mencela gimana, tapi nggak mohon maaf ngikutin. tidak Nggak ngikutin. ngikutin, maaf Ya, banget. Sorry banget. Jin tuh lagi bikin tour yang judulnya tuh #Run Sok Jin EP Tour. Terus ini tuh bakal startnya di Seoul itu 28 sampai 29 Juni. Nah, ntar bakal ke Indo juga kalau nggak salah. Nah, tapi yang aku tahu soal Jin itu adalah dia muncul di konsernya Coldplay kemarin. Ya, Itu yang aku tahu. ya. Nah, ini selain Jin yang bakal collab sama Coldplay juga itu ada Twice. Twice collab sama Coldplay juga di tournya yang namanya Music of the Spheres. The Spheres. Dia bawain lagu We Pray, cuman versi bahasa Korea. Keren banget oke. Twice. By the way, saya dulu sempat jadi Once karena saya suka lagu-lagunya. Betul. Saya suka konsep girl group yang Sirup. konsepnya tuh cute. Maksudnya Iya, ya, lucu-lucu lah. lucu-lucu lah. Dulu. Cuman lagu-lagu lama aja tuh saya sukanya. Pokoknya yang konsepnya masih cute, sekarang kan udah mature ya. Iya. Jadi udah nggak terlalu masuk Into gitu. banget. Begitu. Tapi keren sih Twice, maksudnya sampai saat ini masih lengkap, masih lengkap. masih energi. Oh, iya, bener Energinya banget. energi Keren banget. banget. keren Kemarin banget. ngeliat preview di konser apa Coldplay yang hari sebelumnya, Itu sangat energik. sangat amat energik walaupun udah berusia berapa tahun sekarang? Mungkin 10? 30. Enggak. Oh, Dari usia usia 10 grupnya, tahun. sorry 10 tahun. banget, 10 10 tahun ya. tahun. Dari 2015. Keren sih. Tapi Itu dari masih survival energi. juga kan. Iya, Survival 16. 16. 16. Nah, itu shout buat JYP udah ngurus Twice Betul. dengan baik. Twice. Keren. Keren JYP, sekali. JYP saya lumayan dibanding agensi lain ya, saya
kayaknya cenderung lebih suka JYP deh. Tapi dulu juga aku JYP banget. Apa tuh? GOT7. Oh iya. GOT7. Anjir, saya ngikutin lagi GOT7. Iya, GOT7 itu dari awal debut tuh aku ngikutin. GOT7. Agase berarti Ya, kalau Agase. Saya suka di JYP itu Day6. Day6 itu suka banget lagu-lagunya karena dia band tapi Iya. bandnya Iya. bandnya benar apa ya, meaningful banget lah, lagu-lagunya tuh menyentuh. Iya. Untuk kalbu lah ya. Dia Liriknya. sering apa namanya, viral juga kan lagu-lagunya di Korea. Day6, Twice, GOT7. Dulu banget di era gen-gen awal 2PM. 2PM Tahu 15N enggak? tahu si Rinback sama Jimin. Iya. Nah, aku juga ngikutin itu 15N. 15N itu Ngikutin nggak tuh yang kan udah bubar ya, angkatan 2? udah bubar kan. Nah, dua-duanya ke industri kayak HH, Iya. Korean hip hop. Betul. Dan sekarang sejujurnya saya lebih Ke Yerin ya? dengerin Korean hip hop dibanding keren. Korean popnya gitu. Karena secara produksi musik saya banyak ngerasanya lebih banyak yang saya suka gitu dari segi teknis tuh di sananya. Oke. Walaupun musik yang jujur saya suka banget, bukan suka banget. Ya saya appreciate banget gitu sama industri K-pop ya, karena musiknya makin grow terus gitu. Betul. Kualitasnya tuh semakin naik. Dan konsepnya macam-macam, jadi udah nggak, dulu kan sempat kayak seragam gini lagi kalau yang Grup kelas semua, gitu. Cuman sekarang tuh tiap tiap guru tuh punya ciri khas dan branding yang beda-beda gitu. Setuju. Begitu. Tadi kita lagi bahas apa sih, Twice. Ya? Twice. Nah, next ini info terakhir sebelum kita nyambung ke obrolan kita Selanjutnya. lagi. Oke. Ini ada Linkin Park. Tahu kan Linkin Park? Tahu. Yes. Itu dia bakal manggung di final Liga Champions. Keren banget. Mantap. Itu di bulan Mei ya ini. Bulan depan berarti. Bentar, saya lupa lagi. Yang final siapa sih? Yang tandingnya? Liga Champions. Kalian ngikutin bola nggak? Enggak. Oh, tentu tidak. Sorry Itu banget. langsung dijawab dengan Sorry banget. Enggak. Enggak. Sorry banget. Lah, To be. oh belum beres berarti matchnya. Iya, berarti kan Karena masih Mei jadi, juga ya. kan. Udah berapa besar sih? Udah lama lagi nggak ikutin. Oh, udah semifinal. Semifinal siapa? Ini ada Arsenal sama PSG, terus sama berarti antara Arsenal, PSG, Barcelona dan Inter Milan. MU mana MU? Enggak, ada, udah kalah masuk. lama, udah jauh ya. Oke. Ya, gitu. Bahas mana dulu ya? Lagu deh, saya mau mulai mention lagu. Lagu NCT tuh kayak yang saya bilang tadi ya, ada beberapa yang saya suka. Boss juga saya lumayan suka, Boss. Cherry Bomb. Cherry Bomb tuh kayak unik aja Iya. gitu, kayak nggak umum juga kan. Terus Hello Future. Hello Future. Terus apa lagi ya? Itu deh kayaknya itu. Broken Ladies? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu, sumpah nggak tahu. Oke, wajar. Nah, Oke, wajar. dari segi musik gitu, apakah NCT itu dari masa ke masa selalu konsisten sama konsep musiknya yang seperti itu, atau sempat berubah-ubah gitu? Oh. Kalau yang kamu lihat gimana sih? Sebenarnya berubah-berubah, tapi ada satu apa ya bahasanya ya, jadi satu patokan, Satu core-nya gitu ya? satu core-nya. Kalau NCT itu harus bertema neo. Aku nggak tahu konsepnya apa, tapi yang kita tahu ya udah kalau lagunya nggak neo bukan NCT. Iya. Nah, gitu. kalau yang saya analisis gitu ya dari musik-musiknya NCT, mungkin si Neo ini lebih tepatnya tag-nya sih. Iya. Tag-nya ini dia tuh terapin kalau dari segi produksinya itu pemilihan suara instrumennya. Iya, Makanya benar-benar. banyak pakai synth, pakai suara-suara yang elektronik, terus yang selalu saya highlight tuh rapnya tuh pasti kenceng-kenceng gitu. Betul, Maksudnya kayak betul. powerful banget gitu rap-rapnya tiap lagunya gitu ya. Kayak jadi yang kalau nggak tahu, saya kalau dengar lagu NCT tuh kayak Berisik lah ya. berisik banget. Bener, Jadi kayak bener. nah, kalau saya tuh ngelihat kemiripan sama konsepnya tuh ya kayak Stray Kids. Iya, benar. Dari Iya, segi iya, musik iya, juga iya. production-nya rame terus elektronik gitu. Betul. Betul banget. Jadi aku mau bahas yang mana dulu jadi bingung, tapi ya gitu. Yang lagi kepikiran iya. gimana? Nah, tapi kalau mau tahu neo-nya banget itu kalian bisa dengerin pertama Seven Sense. Sense. Oh, itu Lagu debut mana yang
lagunya begitu, Iya, terus iya, dance-nya gitu. Kayak kayak nggak sesuai ketukan gitu, Iya. aneh kan. Terus jarang juga lagu debut tiba-tiba langsung begitu gitu kan. jadi kayak apa ya? Artsy Instrumennya aja tuh gitu ya. kayak Jadi, instrumennya tuh kayak bukan yang pop, Iya. K-pop gitu. Bukan something yang common juga gitu. dan kalau saya lihat di kreditnya tuh rata-rata produsernya SM itu pasti dari Eropa. Betul. Jadi bukan lokal biasanya. Cuman walaupun beberapa ada yang track yang lokal, cuman biasanya title tracknya tuh dari Bisa fokus dulu nggak? bisa tiba-tiba pose ya. Emang suka-suka dia. Suka-suka dia. Ada telepon angkat. Nggak apa, selamat tempat sendiri soalnya. Nggak Ngeri apa-apa. tiba-tiba disebut ADHD gitu kan. Sorry banget nih, bukan Ya gitu. Cuman aduh tadi lagi ngomong apa? produsernya. Produsernya, Producer. ya. Jarang dari yang Produsernya. lokal. Kenzi. Kenzi, betul Kenzi, banget tadi I mau mention Mention Kenzi. Mama Kayak Kenzi keren banget mama. di Bukan, aduh, saya tuh lagi suka banget sama grup barunya SM. Heart Apa? to heart. Heart to heart. Heart to Karena heart. lagunya The Chase itu Betul. ada Kenzi-nya juga yang terlibat di sana. Betul banget. Ini aku menjadi stigma dulu itu SM tuh ada Yoo Young Jin yang dua produser produser terkenal itu Yoo Young Jin sama Kenzi. Pokoknya kalau Yoo Young Jin itu pasti lagunya agak Ballad. bukan melo, agak balad dikit. Tapi kalau Kenzi itu pasti catchy banget di Catchy, telinga iya, gitu, kayak gitu. Jadi cenderung ya EDM lah ya. rata-rata jadi kalau ya. misalkan Kenzi. waktu itu kalau NCT Comeback siapa nih yang ngegarap lagunya? Kalau Yoo Young Jin, kita udah bisa tebak ini. Tapi kalau Mama Kenzi, Let's go. let's go langsung. Tapi mungkin tapi adalah beberapa yang Yoo Young Jin yang memang hit banget lah gitu di NCT gitu. Dan saya respectnya SM tuh karena dia tuh melestarikan beberapa culture, Iya, terutama betul. di jazz dan klasik. Dia punya divisi SM Classics sama DJ. SM Jazz. Terutama DJ juga ada. DJ juga DJ ada. juga ada. Kolektif gitu ya. Orkestra juga ada. Iya itu. Iya. Itu kan sama collab sama Seoul Iya. Philharmonic Orchestra. Nge-aransemen lagu-lagunya SM kan. Nah, yang saya suka tuh SM Jazz Trio. Iya. Gitu. Oh iya. Baru. Iya. Oke, gitu ya untuk apa namanya Iya. SM. Iya, betul. Nah, saya sekarang mau ke anak YG dulu nih. Buset. Anak YG. Itu sebenarnya kalau kalian tonton di episode yang Sebelumnya. Sebelumnya yang dia ngomong teme itu. iya, 2 episode sebelum ini berarti. Iya. Oh, itu 2 episode 2 episode. sebelumnya. Iya. Oke. Yang saya ngomong teme, bukan teme. Nah, itu sebenarnya tuh opini saya tentang Treasure tuh nggak terlalu positif gitu. Karena karena saya ngikutin Treasure Box, saya terkecewakan. Kedua, perbedaan konsep dari grup-grup The YG Seniornya. lainnya. Oh iya. Blackpink swag, Big Bang swag, Icon swag, Winner swag, semuanya masih Swag pada abis. core YG yang swag abis gitu. Di Treasure enggak, beda jauh gitu. Nah, nah dari kamu nih, saya mau nanya gitu justru. Jadi apa sih maksudnya kenapa YG tiba-tiba beda banget nih gitu? Kenapa sih Treasure nih nggak kayak YG biasanya gitu? Balik lagi opini pribadi. Ya, Iya. saya tidak mewakili YG gitu ya. Oh, iya. Disclaimer dulu. Disclaimer dulu, ini opini pribadi, pandangan pribadi. Sebenarnya ketika ada grup baru di YG itu, aku ngeliatnya mereka tuh punya pressure akan dibandingkan dengan seniornya. Mana YG, mana Big Bang udah Gede banget gitu loh, kayak. Ibaratnya udah di sini nih gitu. Iya, kayak udah gede banget gitu kan. Nah, jadi kenapa sih konsepnya beda tuh? Karena agar jadi pembeda juga sama senior-seniornya. Oke. Gitu. Swagnya masih ada sebenarnya, cuma memang tidak sesuai abis senior-seniornya kayak gitu. Jadi emang sengaja dibedain biar Ya, unik. biar unik, biar beda sama grup-grup sebelumnya kayak gitu. Karena kan itu pertama kali juga YG punya grup yang membernya sebejibun Abrek gitu. gitu. Iya. Jadi kayak memang sengaja ingin bikin konsep grup yang beda dari grup-grup yang udah ada sebelumnya gitu. Tapi kamu udah pernah dengerin ini belum lagu unitnya rapper Siapa? YG? Rapper lainnya. Rapper lainnya. Haruto, Hyunsuk, sama Yoshi. Yoshi. Coba dengerin Oh, Hyunsuk emang YG-nya kerasa. YG abis kalau YG Hyunsuk. abis. Dan kalau Haruto dia anaknya hip hop banget kan. Maksudnya dia tuh ngikutin banget Korean hip hop kan. Iya. Jadi Ya. saya bisa ngerti lah gitu. Nah, coba kamu dengerin Volcano. Pokoknya kayak lagu-lagu Ya, bener, subunitnya. Volcano aku denger. Itu YG YG banget. banget, itu Jadi swag mereka banget. nerapinnya di sana. Iya, jadi kalau untuk rap lainnya tuh memang secara ini masih swag abis banget kalau rap lainnya. Cuma kalau untuk yang vokal memang tidak sesuai
YG gitu kan, Iya, yang iya. YG Tapi banget. suara vokalnya persis YG banget, YG banget kayak Junkyu. yang unik gitu suaranya Mm-mm. tuh, suara-suara unik. Karena kalau YG tuh suka banget tuh sama Iya. suara Iya. unik kayak gitu. Junkyu Kayak- tuh YG Iya, banget suaranya. Junkyu, Iya. Rose, terus kalau di Baby Masa tuh ada Parita, Rami kayak gitu. Yang Kayak emang gitu-gitu. suaranya tuh unik gitu. Yang agak bengek dikit kayak Nah, agak nyanyi lagi pilek Nah, gitu itu, bener. agak bindeng. itu kesukaan Agak YG bindeng, itu yang kesukaan kayak YG. gitu tuh. Iya, Kayak iya. gitu. Oke. Itu sih kenapa menurut aku kenapa itu jadi beda. Nah, ini baterainya habis beneran. Berarti udah kalau lazim. Nggak usah. Oh, Kita itu dulu. kita ngobrol. Mantap tolong. Oke. Kembali lagi setelah kita break ngisi, bukan ngisi, ngecas Ngecas baterai. kamera. Kayaknya baru kali ini ya impromptu ada break ini atau nggak sering pernah? Ya. Nah, Iya. ini pertama kali. Biasanya kita lanjut aja. Karena biasanya aku lihat tuh paling ke foto videonya tapi tetap dilanjut audio Iya. gitu. Jadi biasanya tuh sambil ya udah lanjut sambil dicas gitu, nanti 15 menit pasang lagi. Jadi buat brand-brand kamera ataupun vendor manapun ya yang mau tap in kita agak seadanya gitu. Jadi Persis gitu. bukan Bisa fokus dulu nggak dari tadi angkat telepon nih. Oh iya, lupa. apa namanya? Boleh lah ya yang kita karena seadanya banget, kamera cuma satu, baterai cuma satu. Atau Jadi yang teman-teman mau- kita yang lihat video ini mau menyumbangkan Mau Yang invest, merasa mau kasihan. invest. boleh. Kita bisa kasih proposalnya sih, kayak RAB gitu-gitu lengkap sama. Aku juga punya kamera satu lagi. Kamu mau invest? Seriusan? RAB-nya tuh aplikasi. Ya, boleh kalau mau lihat proposal kita punya proposal. Jadi kita udah tap in ke beberapa inilah. Oh, mantap. Jadi emang ya berusaha menjadi media profesional. Bagus. Mantap. Gitu. Terakhir kan kita tadi baru ini abis ngobrolin ciri khas vokalnya YG YG. yang agak bindeng. Betul. Kayak orang lagi pilek ya. Iya. Nah, karena kita baru bahas itu lagi, kita sekarang bahas yang dari Sultan dulu, dari produser Oke. dulu. Kita Lanjut cek dulu ya. ya. Tadi kan kita udah beres tuh yang Segmen segmen 1 news gitu ya. Sekarang kita masuk ke segmen kedua, new releases. New Ya kan? releases. Betul. Tuh hafal aku tuh. Apresiasi dong. New release. Makasih ya. Kan udah tadi di awal saya Oh, iya. apresiasi. Makasih. Kenapa kamu nggak buka chat aku aja sih yang Iya lagi. Nah, ini Baca bilang banget apa? scroll. New release. Nah, kita bahas yang ini dulu ya, yang di Indonesia dulu karena ada ada yang Indo, ada yang internasional. Ini kita bahas cepat aja. Oke. Yang pertama ada ini tuh 18 April, which is 2 hari lalu, single dari Nadif Basalamah. Itu judulnya Masih Ada Waktunya. Ada yang udah dengar belum? Belum. Jujur aku nggak ikutin Kayaknya lagu kalau Indonesia. ada lagunya mungkin aku tahu. Oke. Cuma kalau dari segi judul Nggak tahu yang mana. gitu. Tapi yang mana? dengerin nggak Nadif? Nadif beberapa. Oke. Jadi ya itu Nadif baru ngeluarin single ya guys. Yang kepo boleh cek aja di SP manapun. Lanjut ada single dari dia. Judulnya Asik. 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 Sejujurnya saya nggak tahu ini lagunya. Jadi kalian juga nggak. Aku baru dengar tahu. Cuman artis. itu ya teman-teman bisa dicek yang kepo Iya. sama lagunya. Yang ketiga ada dari Wisnu Santika sama Sorn. Sorn ini ya. Yang Sworn CLC. CLC. Judulnya Love. Love Love. 3. Maksudnya Love tapi E-nya 3. Feeling saya sih E-nya angka 3, bukan E-nya 3. ya E-nya angka 3. E-nya angka 3. Bukan E-nya ada 3 ya. Iya. Wisnu kayaknya IDM gitu deh musiknya. Cuman belum denger juga. Mohon maaf Sultan, Pak produser saya belum. Kurang riset aja host kita ini tuh. Cuman ya ini teman-teman yang kepo boleh cek ya. Terus ada Jevin Julian. Ini tuh Maserati. produser. Ya, kalian tahu Jevin gak sih? Tahu kan? Jevin Julian tuh yang Istrinya, suaminya Rini. oh iya tahu. Ya. Yang keluarganya Yang meranin Vanessa. Vanessa. Kak Jevin tuh kakaknya Vanessa. Tahu. Kita tahu ya. Vanessa Milea, kamu ingat kan? Tahu. Ya. Ah. Nah, Jevin tuh kakaknya. Sisi. Sisi kakak Kakak pertama, ceweknya. yang kakak keduanya Keduanya Jevin. Jevin. Oke, Iya. isi. Nih, feeling saya sih lagunya EDM ya, karena Jevin produksinya baiknya EDM. Kelima ada dari Clara Riva, Waktunya Pas. Waltunya Pas. Ini tipe si Sultan. Udah, Mungkin judulnya waktunya. nggak mungkin. Waktunya. Nggak mungkin. Ya. Waktunya We never pas. Tahu tapi lagunya enggak. Kayaknya kalau denger lagunya Hmm. agak tahu, kalau by judul. ya by judul kurang. Kalau aku jujur aku nggak ngikutin lagu Indonesia unless itu tuh yang booming banget. Sorry banget, sorry. It's fine. Maksudnya setiap orang punya inilah apa namanya preferensi musiknya masing-masing. Soalnya lagu-lagu Indonesia kebanyakan yang galau-galau, sorry banget. Jadi Kamu juga denger Korea galau juga kan? enggak. Berapa?
Kalau kamu pikir stand drakor. kamu pikir kalau aku nge-stand YG, kira-kira lagunya yang galau kah? Ada yang galau juga. Ada, tapi maksudnya mostly Iya, genre maksud- YG seperti apa iya, ya? iya. Itulah. Selanjutnya ada dari Marcelo Elo Cielo. Judulnya Satunggal. Selanjutnya ini kita baca aja ya sampai habis. yes. Sebenarnya dari Difki Halif. Difki Halif tuh by the way dia tuh sepupunya kalau nggak salah, pokoknya saudaranya Ariel Noah. Oh, Judulnya Si Paling. Kayaknya itu pernah denger kalau Si Paling. Di TikTok ini kah? Mungkin ya. Kalau nggak aku denger di radio. Oh. Ya lanjut ada dari Fajar Sad Boy. Fajar Sad Boy. dia ngeluarin lagu sekarang. Keren Dia banget. sebelumnya emang suka bikin lagu. Aku Baru tahu. Baru tahu. Jujur. Jujur. Fajar Sad Boy sama Dorain Latu Putih. Dia lagunya Collab. aduh ini kok nggak ada judulnya. Mas Sultan kenapa ini nggak ada judulnya? Pokoknya itu ya Fajar baru rilis, kalian bisa cek langsung inilah Cek. kelihatan yang paling baru gitu. Fajar tuh biasanya dia bikin tipikal lagu-lagu yang Sad. nggak yang viral gitu loh. EDM Oh, oke. terus kayak yang Dangdut-dangdut. iya gitu-gitu. Nice. Selanjutnya ada Aruma. Aruma nih musisi asal Bandung. Kalian tahu nggak sih Aruma? Tahu? Pernah denger. Berbunga-bunga sendiri tahu lagunya. Tahu. Tapi Yang gimana enggak, coba nyanyiin? jangan ngetes tapi maksudnya pernah denger gitu. Bukan yang hafal, sorry ya. Itu yang kepo sama lagunya Aruma boleh dicek. Selanjutnya ada dari The Cuttons. Dekat Kapas. Lentera, judulnya Lentera. Begitu. begitu dari Itu rilisan Musisi Indonesia. Indonesia. Selanjutnya kita bacain yang international. Internasional. Yang pertama ada EP atau mini album. Itu Dari- 4 hari lalu dari Minoy. Kalian tahu Minoy nggak? Tahu. kan? Lucu banget suaranya kan. Tapi dia baru balik ini kan dari hiatus. Ya dia Oh, really? sempat galau kan karena ada Kontroversi. ya dia apa namanya relationship dia agak bermasalah gitulah sama produser juga nggak salah. Ya udah gitulah. Minoy judul EP-nya ini dalam kurung MA Mall apa nih mal gitu. MAL. M-A-L. MAL biasanya. Ya, Mal. nah selanjutnya ini ada dari NCT Wish Pop Pop. Pop. Gimana sih untuk jelasin udah dengar semua? Sudah dong. Of course dong, dia fansnya pasti dengar. Satu album sudah denger, pokoknya keren. Gimana deskripsikan Lagu pop. EP Pop ini? Oh, Pop ini kan mini album, masih mini album. Ya. Dari NCT Wish. Ada ada berapa lagu sih? 5 gitu? Ya. Lupa. Title tracknya Pop. Pop sama kayak judul ini. Iya betul, Pop. Judul albumnya juga Pop. Hmm. Tapi aku paling suka lagu beside tracknya ya. Ada judulnya 1000. Pakai angka gitu. Iya, 1000 angka 1000 gitu. Itu enak. Tapi menurut aku comeback kali ini jauh dari kata NCT Wish sebelumnya gitu loh. Jadi si refnya tuh kayak rada nge-rap gitu. Refnya rada nge-rap. Jadi rap lainnya di rap Iya. gitu. Meskipun nggak se-edik yang steady yang comeback sebelumnya. Cuman ini enak juga. Gitu. Favorit kamu jadi 1000 1000 sama ya udah 1000 sama Pop. 1000 ya. 1000. Selanjutnya ada dari Lana Del Rey. Mommy. Ini judulnya Bluebird Taksi. Oke. Betul. Oke, betul. Kalau di Indo sih taksi gitu. Cuman kita lanjut aja ada dari Jake featuring Tori Kelly. Juk nggak sih? Nggak dibacanya Jake. Oh, Gitu. Jake. Boleh. Ini this is what floating feels feels like. like. Dia selalu gitu ya. Lagu-lagu dia tuh this is what feels like. Ini feels like. Ini feels like. Berarti emang kayaknya rumusnya dia kayak gitu. Jadi ciri khas gitu ya. Selanjutnya ada dari Pink Sweat, Scared in Love. Ini single juga. Habis itu ada dari Edison Ray, Headphones On. Saya nggak terlalu dengerin Edison Ray sih, tapi cek aja. Selanjutnya ada dari Each atau ex membernya Day6, Dari J Park. Iya, Ruin My Life. Ya, AJ. Ruin My Life. Itu juga enak Oh, lagunya. bener. Jujur. Udah berseliweran di TikTok kan. Ya. Terus kayak denger, oh enak juga ya. Enak gitu. juga ya. Market fansnya Jay banyak sih di Indo. Banyak sih. Mungkin pasarnya emang Terus banyak dia di juga Indo. dia juga emang ngefokusin kan kayak Iya. dia juga berusaha engage sama dia sempet ikutan itu tuh yang Ikut Garuda protes juga. Garuda biru. Oh iya? Iya. Yang
Indonesia Darurat. Oh iya, Oh. benar. Yang sama Kemarin juga Banana. yang ngebahas yang apa? Yang masalah kemarin tuh apa sih? Pengesahan UU RUU TNI. TNI. Itu juga dia ikut nge-tweet. Oh ya, I see. Aku lihat gitu. Twitter. Ya. Oke, next dari DPR We Gang Gang. Nah, Ya. DPR Arctic Fit Moon Sujin. Moon Sujin ini suaranya enak banget, jujur. Kamu suka banget suaranya. Suka banget. Judulnya Mirror Ball. Nah, Mirror Ball. DPR ini sempet ada kayak masalah internal gitu kan. DPR kan tadinya ada 4 kalau nggak salah. jadi bertiga. Jadi bertiga. Gara-gara Cuman ada satu yang baru, jadi tetap 4. Baru tahu. New member. Kan si yang keluar DPR Live. Selanjutnya ada dari Fenomeko. Fenomeko, judulnya Keke. KK. Kalau bahasa Korea Oh, disebutnya keke. kuku. Keke. Kayak WKWK kalau gitu ya. Keke. Kok saya kayak bahasa Cina nggak sih? Keke. Gege. Nah, Gugu nggak sih itu mah gugu. Oh ya udah itulah ya. Gege lagi. Dan yang terakhir Ada dari ada Kwon Kwon Eun-bi. Hello Stranger. Ini juga aku dengerin karena lagi comeback kan di Iya. Mushow. Jadi sambil nunggu Wish, ada Kwon Eun-bi gitu. Sebenarnya ada satu yang pengen aku masukin di situ. Siapa? Flash by Oh, Haruto. Haruto ya ini. Iya. Oh, ini gimana nih Mas produser belum? Iya. Kelewat itu. Ada Mark Gimana? juga Mark 199 Oh, warna di ini. bulan April. Itu Kita di- comeback Udah Oh, sebelumnya. udah mention. Sorry banget Bakal gak nonton. nonton. Kita udah mention Sorry banget. itu kan EP kan? IP. EP juga. IP. Nggak IP apa? IP, Album. album. Album The First Fruit. The First Fruit. Ya, Betul. itu kita udah bahas. Mohon maaf. Keren banget. Tolong Nah, ya, kalau Flash. Kalau Haruto saya Flash juga Haruto. beberapa Iya. hari lalu, kayaknya 2 hari lalu ngelihat nongol di beranda si klipnya. Oke guys, tolong ditonton Flash by Haruto. Itu enak banget. Oke. Nah, oh by the way ini sedikit fun, for your information. Saya suka lagu debutnya Aizwan dulu kan. Oh Ya. ya. Apa sih judulnya? Love in Rose. Love yang Rose. La 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 Love in Rose. Itu lumayan enak, lumayan sih. nyantol gitu. Fiesta juga enak. Lagunya Nyantol. Aizwan ternyata Enak-enak. Enak. sayang Terus- bubar. Enbi tuh kayak cantiknya beda gitu. Iya. Hmm. Ya, Setuju. meskipun kalau disuruh pilih saya lebih pilih Eugene sih. Eugene of course, Eugene. Betul. Gitu. Bestie. It girl. Bestie seumuran. Oh iya, lagi 2003. 2003 lain. Anjir ya. 2003. Oke, nah begitu ya. Untuk new releases. New releases. Oke, sekarang kita balik ke obrolan kita. Kayaknya ini bakal lebih dari sejam gitu nggak sih kayaknya Feeling episode-nya. sih, yes, ini udah 13. Kita bahas apa ya? Ini pertanyaannya lebih mendasar. Oke. Maksudnya kalian into K-pop tuh sejak kapan? Gitu? Kalau saya jujur dari SD karena kakak saya K-popers sejak dini. Jadi Oh, berarti lebih pokoknya sepupuran influence per K-popan itu datangnya dari kakak saya karena dia setiap excited ada lagu baru dari yang dia sukain, pokoknya grup yang dia suka harus kayak nyodorin Iya. laptop, lihat. Jadi selalu digituin sama kakak. Cuman karena maksudnya saya ya udah aja gitu ya tonton gitu. Jadinya ya itu saya tuh nggak terlalu into sama apa grupnya atau personalnya atau apanya, lebih ke musiknya gitu. Musiknya. Ada yang saya suka, ada yang enggak gitu. Begitu. Nah, kalau saya dari SD. Saya SD tuh suka lagunya tapi nggak terlalu masuk sejujurnya pas SD. Maksudnya belum yang suka banget gitu kan. Ya udah aja dengerin aja gitu. Waktu SD tuh denger ya Big Bang sih. Cuman yang jadinya pas diracunin jadi suka, jadi explore sendiri tuh Icon baru waktu SMP kelas Lagu 2. pertama yang aku dengerin dari Eka apa? Lagu debutnya. Lagu debut My Type. Ya yang itu. Enak banget. Dan itu lagu debut keren, bagus gitu. Konsepnya tuh kayak langsung Cheerful banget. video meskipun klipnya hip-hop. juga. Saya itu suka video klipnya Icon gitu. Iya. Kenapa ya? Karena palet warnanya sih kayak pastel terus soft gitu. Meskipun kayak yang lagu yang rusuh-rusuhnya mah ya enggak gitu kayak Rhythm Ta Kayak atau Rhythm Ta, terus Rhythm apa? Ta. Yang satu album lagi tapi rusuh. Yang eh, Icon is coming to town ada itu. nggak tahu lagi. Ayo oke. Next. Welcome Back bukan? Itu mah yang awal. Itu mah Ini Rhythm Ta bukan. Bukan Itu tadi ya udah. Repan dulu deh. berarti Into kok K-pop tuh. Nah,
ya sejak kapan dan sebelumnya sebelum into K-pop berarti kan sekarang mah kayak most of musik yang kamu dengerin tuh K-pop. K-pop. Sebelum itu tuh apa gitu dan kenapa tiba-tiba bisa switching ke K-pop? Berarti tapi sebenarnya kalau ngomongin lama-lama berarti lebih lama Anda sebenarnya Iya. karena dari Iya. SD. Kalau aku tuh baru dengerin K-pop itu ketika masa Covid. Oh, Di berarti 2020 baru banget. Itu pun berawal dari adik dulu. Jadi adik yang awalnya suka sama K-pop terus kayak ngeracunin. sama kayak adiknya Chandra dia diputer itu lagunya di TV rumah gitu. Jadi kayak saya tahu dan yang lagu K-pop Berarti kamu pertama- cerminan komenan kan di komenan yang Viti itu kan banyak. Iya. Aku adalah adikmu. Bisa jadi adik kamu komen itu kan. Salah satunya mungkin bisa jadi. Jadi diputar di TV rumah dan lagu K-pop pertama yang aku dengerin dan kayaknya aku dengerin saat itu gitu ya. Yang bikin suka tuh sebenarnya adalah lagunya NCT. Yang Wish. 2020. Ya. Yang NCT U, unitnya NCT U yang ada Jaemin Lucas. Make a Wish. Make a Wish. Oh, I know. Make a Wish. Waktu awal denger video klipnya, buset, apa nih gitu kayak Aladdin kah? iya gitu. Aladdin konsepnya gitu Konsepnya Aladdin tiba-tiba kah, Aladdin gitu. konsepnya gitu ada yang Tiba-tiba gelantung gelantungan. apa di lampu gitu Iya, kayak apa nih gitu. Cuman awalnya dari situ jadi dulu sebenarnya yang ngenalin ke K-pop tuh sebenarnya NCT dulu tuh. Terus dari NCT muncullah debut sebuah girl group yang ada orang Indonesianya. Secret Number. Dari situ ngikutin walaupun gak lama Dennis keluar padahal biasnya itu Dennis ya di Secret Number tuh. Terus dari Secret Number karena baru debut nih kontennya dikit. Kayak nggak bisa ngikutin grupnya gitu loh. Akhirnya mencari expose ya. Ya, akhirnya mencoba mencari grup yang banyak kontennya karena saya butuh hiburan Pasti ketika grup COVID dari itu gitu pasti kan. grup dari label-label besar. Iya, grup label-label besar. Apa sih Big julukannya? Three. Big Three. Dan saat itu tuh nggak lama dari waktu menjelang comebacknya Blackpink dengan How You Like That. Jadi akhirnya kayak How You Like That 2020? Kayaknya sebelumnya deh, Pan. Enggak deh. 2020 tau nggak ya? Coba apa aku salah ya? Tapi Cek. pokoknya aku ingat di 2020 tuh How You Like That tuh lagi hype-nya tuh lagi naik gitu loh hype-nya banyak How You Like That tuh. Rilis MV-nya. Coba takutnya aku salah. Ini aku menyebut melabel diriku YG Stan nih. Kalau sampai salah malu soalnya. 4 years ago tepatnya kapan? Specifically, iya 2020 benar. Oh iya, 2020 kan oke. benar tuh. Juni. Boleh. Juni 2020. Pokoknya jadi kayak ketika lagi Switching dari SMA ke kuliah. dari pokoknya switching itu kan terus COVID kayak nggak banyak interest sama orang, terus into K-pop ke Secret Number nggak banyak konten, akhirnya nyari grup yang banyak kontennya dan lagi hype bangetnya tuh Blackpink karena mau comeback How You Like That. Akhirnya nyoba ngepoin Blackpink dan ketika ketemu Blackpink kayak sebenarnya nggak suka banget sama lagu-lagu yang berisik aku tuh, tapi kayak rapnya YG tuh masuk gitu kayak gimana swag aja gitu, jadi bukan rap yang rusuh gitu tapi swag aja gitu kayak jadi keren. Akhirnya dari situ akhirnya ngepoin Blackpink, terus akhirnya ngepoin Treasure karena di tahun itu juga kan Treasure debut kan rame juga gitu. Debut 2020 tapi ya? Treasure Box 2019 kan Treasure Box-nya akhirnya ngepoin Treasure. Akhirnya jadi di situ lah akhirnya suka sama YG gitu kayak walau apa ya swagnya dapat tapi nggak yang berisik tapi tetap swag, tapi mereka juga ada lagu-lagu yang slow-nya juga ada gitu kan kayak dari Akmu yang kayak gitu. Jadi kayak wah keren nih YG kayak gitu. Jadi awalnya suka sama YG. Jadi akhirnya suka sama YG label YG kayak gitu sih. Nah sebelum K-pop berarti dengarnya apa? Jujur ketika sebelum ketemu K-pop itu aku ngedengarnya lagu-lagunya lagi viral aja. Kayak ya udah top 40 Spotify. Pokoknya apa aja yang lagi rame tuh yang lagi rame itu aku dengerin gitu. Selama lagunya masih masuk gitu. Enggak yang berisik banget, kadang enggak suka lagu yang berisik sebenarnya. Enggak ada spesifik genre atau apa. Enggak. Tapi suka lagu-lagu yang slow dulu tuh sebenarnya. Ballad gitu kayak yang slow lah pokoknya. Tapi lama-lama apalagi pas COVID gitu, masuk COVID kan jarang ketemu orang ya. Kan lagu ballad tuh biasanya lagu galau ya. Jadi akhirnya lagi nggak galau pun jadi galau gitu. Jadi kan kayaknya harus switch tipe lagu deh gitu biar moodnya tuh nggak kebawa in real life. Akhirnya ketemu lagu yang kayak YG style gitu. Kebusikan. Kenapa bro? Batuk. Selak air putih gak enak. Jelek. Siapa yang pernah selak air putih? Kayak gitu. Ya udah. Sean bagaimana? Aku gimana ya? Sebenarnya ngedengerin K-popnya itu dari SD juga sama kayak Mikdad. Karena tapi kan kamu nggak punya kakak. Iya, sama sepupu. Sepupu, oke. Sepupu aku dulu Suju. Elf banget.
Fun fact, tapi waktu SD aku dengerin Suju Oh. karena aku pernah dance cover. Iya. Iya. Sorry. Itu Iya. memang Nah, itu tapi- se-happening itu. se-happening sih. itu. Tapi sorry doang. Iya. Aku dicekokin ya dari zaman Bonanama. Bona terus- mana? Bonamana apa Bona mana? Oh, iya, Bonamana itu. Iya, saya pertama kali juga sama Uh-uh. kakak saya itu dikasih lihat Bona mana. Terus Saya kayak, sorry. apa ini? Heeh. Sorry, Superman, Mr. Simple. Mr. Simple. Simple. Pokoknya satu album itulah. Iya. Sampai dikasih buku Sujunya, tahu kan kalau Mantap. dulu rame-rame Iya, kayak bikin buku. buku-buku itu. Terus SD tuh, aduh kalau kalian tahu apa enggak, Boyfriend dulu tuh ada namanya. Nggak tahu lagi. Pernah dengar tapi nggak dengar, tapi aku pernah dengar nama Jadi grupnya dulu Boyfriend. tuh aku nge-standnya tuh Boyfriend. Judul namanya Boyfriend, nama itunya. nama grupnya. Nama lagunya juga Boyfriend. Tapi aku cuma denger satu lagu itu doang. Yang boyfriendnya itu doang. Waktu SD. Terus SNSD kan. Tapi Kalian tahu ini nggak sih? Saya jadi ingat dulu. Ini K-popers lama pasti tahu Beast. Bis. Fiction. Bis liar kan maksudnya. Beast. Beast Beast. iya ya. Oh iya, Beast. tahu Beast. tuh. WST kalau nggak salah itu. Tahu. Enggak deh, pokoknya Beast. Beast. Hmm. Dia tuh Salah satu dari lagu. labelnya tuh Cube gitu kalau nggak salah, atau apa. Pokoknya ada Fiction judulnya yang paling terkenalnya. Iya, Iya, tahu. Mas Fiction tuh. Fiction, gitulah. Hmm, tahu. 2011-an segituan lah. Ya itu berarti akhir-akhir SD Iya. kita lah ya. Iya. Itulah. Akhir-akhir SD 2011 mah enggak sih? SD aku 2013. Itu kelas 5, kita lulus 2014. Gimana gitu terus? Ya nggak tahu kan kalian kelas 6, aku kelas 5. Aku kan SD-nya cepet. Oh, Aku akselerasi 5 tahun doang. Oh. Jadi kalian lulus, aku juga lulus. ya kayak 2014 kita lulus. Cheating Ya udah banget. berarti sama. Emang apa anak pintar? cheating. The hell. Terus SNSD ya. dulu ramenya gara-gara Cherry Bell plagiat SNSD. SNSD, yes. Yang lagu Secara Kissing konsepnya, You. iya. Anjir, saya suka banget lagi lagu Iya, Kissing itu kan You. enak kan. Terus Emang Cherry Bell yang mana lagunya? Yang persis sama? bukan konsep lagunya tapi konsep musik videonya. Oh. Jadi Cherry Bell juga ada konsep yang pakai lollipop. Hmm. Aku lupa lagu apa, tapi itu rame banget. Terus akhirnya ya pokoknya denger tapi baru nge-stand K-popnya banget tuh pas K-popnya itu SMP. Sorry. Waktu pertama EXO, Ah, terus dari EXO ke GOT7, nggak sih. itu EXO juga pertamanya dicekokin temen. Ah. Awalnya kayak apa tapi sih EXO tuh salah satu, maksudnya booming banget kan, pada Iya. orang pada pakai tas EXO, pakai apa EXO, Aduh, merchandise-nya tuh di mana-mana. Iya. Jasmine kalau kamu lihat, Teman-teman kamu. teman aku itu namanya Jasmine. Yang Jadi aku ngeracunin. ngeracunin. Terus dia yang bener-bener XOL garis keras gitu loh. Tas EXO, masker EXO, Kaos. gantengan EXO, Gila. kaos gak tahu sih. Cuman yang aku ingat adalah itu Merchandise tasnya EXO udah kayak Atribut terkenal. EXO full. Meskipun kita sekolah di sekolah Islam, tapi kayak dia dengan pede pakai EXO semuanya. Sampai guru-guru tuh kayak Iya. Jasmine EXO lagi gitu kan. Tapi guru-guru tahu itu EXO Tahu. apa. Kayaknya Iya. emang Terus se-booming dengan gitu. berani dia memutar lagu EXO Di kelas. bukan di speaker sekolah Migdat Al-Fatih. Jasmine. Enggak, dia kok bisa Jasmine, dapat akses ke shout out sana. Jasmine, Shout out to Jasmine. Buat Lagu- Jasmine. iya keren banget. Lagunya tuh yang 365 sama yang EXO. Yang EXO pernah denger nggak? Iya, iya tahu. Sama yang 365. Nggak tahu ya. Nah itu pokoknya itu. Dua lagu itu yang sering diputer di speaker sekolah. Karena dulu ada program radio sekolah. Oh, iya. Tapi dia dengan berani memutar lagu Lagu- itu meskipun kita sekolah Islam gitu. Shout out to Jasmine. Syarat buat Jasmine, lu keren, berani banget. Keren banget. Terus dari EXO itu aku mulai kepo-kepo ke grup-grup lainnya, tapi yang kepincut duluan adalah GOT7. Dari GOT7 ke Seventeen, pokoknya kalau mau nyebutin semua fandom, kayaknya aku pernah Semuanya. mencoba gitu Pernah satu-satu, nyelup ya? pernah nyelup satu-satu. Dari Seventeen ke Stray Kids, dari Stray Kids baru NCT. Gitu. Tapi terlupa. Dari NCT, Bentar Treasure, NCT. Bener-bener pelampiasan banget tuh Tapi kalau dengerin full album B2B pernah. B2B, B2B. Oh, Cube. Yes. B2B terus Iya, B2B tahu. BTS. B2B juga konsep banyaknya ballad-ballad kan lagunya. iya. Jujur BTS dulu SMP aku denger lagunya dong. Kalau aku tuh BTS tahunya ketika teman kita cover dance covernya itu. Oh. Betul, Aryo. Seriusan dia. Ya Aryo Gasan Gasan, ya. sama satu lagi Pernah loh mereka cover. Iya, anjir. bertiga sama satu lagi siapa yang sorry banget menyebut agama tapi yang orang Kristen itu yang sama Bestian sama Gasan Enggak. lagunya. Siapa yang lupa? Enggak kebayang. Afan
Anak asrama kok. Hah? Anak asrama. Yang sama Araceli. Bukan anak, enggak itu Islam. Itu Islam. Itu Islam. Soalnya aku ingatnya si Aracelinya kan Kristen. Loh, itu kan kemarin jadi gibah. Oh, iya. Maksudnya itu kan kemarin tuh dia diobrolinnya karena Cuek banget ya, kayak nebut nama orang cuek aja, kayak seakan-akan mereka tahu gitu. Nanti di blip aja. Tolong di-cut tolong. Itu di UPI kok, anjir kok jadi lupa namanya, kan ketemu waktu bukber. Aja AR gitu namanya. Arfan, Bukan. Asfa. Asfa. Itu dia. Sejak kapan Dia. Asfa Kristen? Itu Aku kan nggak tahu Oh, Mikdad, ya aku udah. taunya Justru gara-gara dia pacaran sama itu tuh ramenya karena beda agama justru. Iya, itu kan mereka bertiga cover BTS kan. Bener-bener. Nah, itu balik lagi ke Saya konteks diracunin BTS sejak awal sama kakak saya. Jadi kakak saya lagu debutnya Lagu- bukan. nggak lupa, pokoknya SMP deh. Aku juga. Iya. Enggak, tapi Save Me. Save Me udah Nggak debut kan? pertengahan. Cuman Yang debut tuh lagu Dope. Dope juga sama kita. apa dulu? Enggak, pokoknya awal-awal 2016 2016-an. Gitu lah. Wow. Pokoknya kakak saya itu dia kayak dapat informasi, maksudnya cepat banget dia. Tapi karena Kayak waktu itu emang Cuman sekarang yang udah itunya switch. gitu. Apa yang ramenya emang gitu dulu. EXO, BTS, Ya. sama One One. Oh, One. iya. Cuman si kakak saya dia kesel sama army yang terlalu ekstrim. Takut di demo. Oh iya, sorry. Mohon maaf. Oknum Army. yang terlalu berlebihan. Terus dia kayak sekarang udah nggak terlalu into K-pop, dia lebih ke hip hopnya. Paham. Jadi memang perjalanan saya cukup panjang juga ya berarti. Ya, One One juga Nah. kecabak. Recording this bin. Oh iya, bentar kita re-record lagi. Alright. Terus mana sih? Kita potong lagi seperti biasa tadi. Nah, sekarang tuh tadi tuh lagi bahas Journey jadi K-popers. bukan, tadi saya habis. One One. Iya, dia kecabak Iya. dia. Cobain juga One One. Kecalup juga. One One X1. X1? X1 lebih singkat lagi X1. periodenya. X1 juga Cuma lebih tahu singkat. X1. Tahu. Yang katanya Saya tahu 5 ya. tahun, 5 tahun Kontrak. malah jadi 5 bulan. 5 bulan. Iya. 5 bulan pun yang aktif 2 bulan gitu. Betul. 3 bulannya cuman sekedar update gak Dan jelas. jadi masalah besar. Betul. Kasihan si Hanggyul ya. Setelah- Ada membernya namanya Hanggyul. Dia setelah setelah dibubarin X1 itu dia cobain survival ini, cobain Oh, dia survival nyobain ini. lagi. Iya. Kasihan Kasihan banget. banget. Tapi sisanya congrats sudah sukses. Sudah Iya, kan juga jadi beberapa aktor orang. juga. Apa Iya. sih dia mah lanjut punya grup juga ya? Way Way. Nggak tahu. terus WEI. terus Way. ada yang di Gravity, ada yang di aku nggak tahu nama judul Nama grupnya. member-membernya grup-grupnya, cuman aku tahu Way sama Gravity. Gravity aja. Sorry banget. Gravity. Ya. Next, Oh iya, sebelum denger K-pop berarti dengerinnya apa? dengernya Kobe Junior, Smash, Oh, emang udah kesana ya? Arahnya boy band. bocil-bocil ke dulu lah gitu. Bias kamu di Cowboy Junior siapa? Siapa lagi coba kalau ditanya? Iqbal. Tapi enggak sih, aku dulu nggak tahu sih, karena berempat doang ya. Iya. Berempat ya, bener ya? Big Bang juga Cuman 4. berempat. Berlima sih sama aku. Wow. Karena berempat jadi bingung, tapi mostly ke Iqbal. Tapi nggak yang banget. Tapi ya dulu tuh aku kan Twiboy. Tapi kayak dulu tuh malu gitu loh mau Apa? Twiboy. Twiboy itu FYI aja nih, aku mau pamer. Apa? Aku ketemu Cherrybel sama si JR. Kapan? waktu SD. Iya, Kok bisa? Anjir. SD Mana aku ke ini? bolos demi datang ke acara pembukaan Inul Vista yang ada yang ada Cherrybelnya. Datang. Ke ini aku notice nih sama Cherrybel. Foto bareng, Re. Oh maaf. Kalau boleh tahu, sebelah aku siapa? Angel. Saya tahunya Cherrybel tuh Anissa doang. Iya, biasa aku Aniston, soalnya dia Ya, Islam. boleh. Dia Islam. Kalau masih ada fotonya aku tunjukin, cuman nggak ada. Ah, hoax berarti. Bohong. Ada di Facebook, di No pics sama dengan Mama. No pics dengan hoax. Iya, udah nggak apa-apa. Sama si JR. Sejarah juga Konser acara sih apa? sebenarnya. Oh, konser. Nonton konser. Udah, itu doang. Oke. Ya, tapi dulu tuh Tapi dulu aku fans sukses sih jatuhnya ya. Iya, bisa ketemu soalnya. Iya, terus masih murah. Terus kayak sekarang itu semua K-pop gak pernah ada yang aku Semurah. nonton. NCT Dream sampai. Nah, Itu pun 100.000.
Oke, Udah gitu aja. kita lanjut ke materi Berikutnya. Sultan. Segmen Sekarang- 3. Itu what's popular. Cuman 2 sih dikit ini. Oh, udah habis guys ternyata. Iya, kita belum menyebutkan yang what's popular on Spotify. Yes. Oke. What's popular tuh yang pertama kalau dari risetnya Pak Produser tuh dari Rhyme Laude, Betul, Kesung karena Pipi. Itu mungkin viralnya muncul lagu dan pas banget sama film Komang. 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 Mungkin jadi populer dan viral si Raim Lawadenya keangkat lagi. Angkat Cuman lagi. kayaknya ini lagu baru gitu. Ya, emang ada kan? Nah, yang kedua ada Teach Me How to Love. Ada yang tahu? Nah, ini lagu siapa? Mari kita cek. Galdiv. Nggak tahu lagi. Who's that? Ada duo satunya produser, satunya vokalis. Ada Galdiv, pokoknya itu wajib kalian coba cek. Dia tuh Boleh. musiknya EDM. Cuman EDM yang calm gitu, nggak yang dark Sudah dark. Kayak ini. Siapa kalau kita di Indonesia? Itu Indo kok Galdiv. Oh iya betul. Galdiv Indo. By the way, Galdiv Indo. Aku tahunya dia kayak Lagi orang viral luar. di playlistnya Spotify nomor 4 ya. Oh. Kayak siapa yang sama Nadine Amiza dulu? Dipa Barus. Nggak beda. Oh, beda. Itu mah EDM yang jedak-jeduk. Oh, masih jedak-jeduk sih gitu. Menurut aku itu agak kalem sih di Pak Barus. Enggak, maksudnya yang lagu-lagu klub gitu, Oh, lagu-lagu bar gitu. oh, Kalau paham, kalau paham, Galdiv paham. mah enggak. Paham. Nah, udah sih gitu. Kalau yang nih Rhyme Laude di playlist Spotify nomor 1. Kalau Teach Me How to Love nomor 4. Gitu. Kalian Congratulations. cek aja yang kepo. Nah, ini ada sedikit notes fun fact atau apa sih kalau di reality show Korea tuh ada biasanya ada TMI. TMI. Too much Too much information. Tapi bukan too much information, Apa lebih tuh? ke FYI. ya For your kayaknya too much information. information ya. Too much information Iya, bener. tapi nggak masuk. Di sini kayak fun fact. Gitu. Iya, Ya, Fun fact, pokoknya betul. itu kan tadi Rifki Halif adalah sepupunya Noah, Iya. Ariel Noah. Terus Sorn juga mantan member. Oh, udah mantan. CLC. Udah, mantan jadi member. tapi kan CLC balik lagi. Hmm. Alumnian. Oke. Alumnian, reunian. Ya Big Bang juga reuni. Iya. CLC juga Terus reunian. nih Clara Riva tuh penulis penulis lagu lagunya. yang telah lah. penulis lagu dan salah tahu. Ah, Salah satu, meren. Salah satu. Salah satu yang dia tulis tuh Bunga Hati yang Bunga sama. Hati. Ya. Terus Pop Pop tuh mini album kedua Mini ya. album kedua. Pertamanya Steady. Steady juga harus denger, enak. Steady. Justru orang-orang yang baru tahu NCT Wish, termasuk temen aku dicakokin sama aku lagu Steady dulu. Karena emang se-catchy itu. Coba sebutin satu bait liriknya. Let's go steady, udah gitu dong. Let's go steady. Nah. Gitu masih ada. Let's go steady. Let's go steady. Nah, mana? Setuju. Kok setuju? Betul. Terus ada di PR Artik tuh ya itu kan tadi awalnya tuh dia DJ kolektif ini kan yang Iya, yang betul. Om bilang dari DPR dari tahun 2019 terus Jadi debut jadi sebagai artis artisnya itu lewat EP EP Kinema. Kinema 2024. Nah, terus lagu Asik tuh yang tadi dari dia itu kan udah di-tease dari akhir Februari, penyanyinya tuh membranding dirinya sebagai dangdut Gen Z. Oh. Masih nggak paham dengan dangdut Gen Z, tapi mungkin kayak yang lagu-lagu viral sekarang Iya, ya, yang kayak sakit dadaku iya, gitu. Garam dan Madu kayak Terus yang apa lagi siapa? sih? Apa apa sih? Nah, 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 nah. itu kan, nah. Iya, itu apa sih judulnya? Lupa lagi. Itu sebenarnya mereka bukan artis sih, mereka selebgram, Seleb selebtok, Ya, cuman ya gitu mereka tuh apa sih? Hipdut gitu ya kan. hipdut, brand. benar, Hipdut. hip Hop, hop, Hip hop dangdut. Nah, gitu. Oke, udah habis materi dari Sultan. Yeay. Thank Terima you kasih, Sultan. Nah, ini seperti biasa kalau kalian nonton tuh kita tuh di What's Popular tuh ada segmen cek FYP. Oke. Boleh. Jadi kita 3 video pertama ganti-gantian aja. Pertama dari saya dulu, Boleh. boleh sambil buka TikTok. Ya masuk FYP kita berarti. Iya, Berarti aku hapus history Hah? TikTok dulu ya. boleh. Di saya yang pertama ada video klip Winda Basudara. Sudah pasti ya. Malam chaos ini Baru juga kita bahas tadi lagu Malam Chaos ini. tak mau sendiri Gak kelihatan. manis kayak Ya, Tuh, udah cerah. Udah kelihatan kelihatan juga. kan kecerahan. lo tuh Oke, yang kedua. Kalau aku Bentar dulu. Ya terus biasaan ini pasti klip Winda lagi nge-stream terus dia suka asbun kalau nyanyi. Terus kalau dikomenin bukan gitu bang liriknya bang, emang gitu liriknya kocak gitu. Mungkin itu selalu apa namanya jawabannya tuh kayak gitu. Klip satu saya Winda pertama. kalau aku ini POV prank siswa lari padahal nggak ada apa. Itu aku juga lewat sih.
Panggil aja Pak Guru. Oh, dia emang guru ya? Iya. Anjir, Upi lagi. Lihat orang gila di belakang, hati-hati. Ya. Takutnya ada di belakang kalian. Ngeprank anak SD. Ngeprank anak-anak didiknya sendiri. Nakutin ada orang gila. Ya, apa video-video lucu ya? Video-video di show. Kalau Ganta. aku ini bukan ini Kayak ganteng. kayak ngebales chat lewat VT tentang Red Dog di TSM. Oh, kita pernah makan lagi. Katanya pindah terus ganti nama jadi ganti nama pindah tempat. Oh. Jadi yang di tempat yang Red Dog dulu Hah? tuh namanya jadi Yellow Dog. Jadi copy pasteannya Red Dog. Oke. Nah, gitu. Nah, ini gini doang sih sebenarnya. Red Dog sebagai yang original terusir. Iya. Gila, bisa gitu. Gila bisa gitu si Yellow Dog ini. Keren juga. Mungkin dia yellownya yellow treasure kali jadi Wah. tergeser. Nah. Next. Gimana sih lagi? Na 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 Iya, iya. na. Kau tuh ya by the way ya teman saya ngeracunin Ya, berusaha ngeracunin saya lah lagu-lagu. temannya Mikdad yang teme itu. bersama racuni lagu-lagu Treasure. Treasure. Rejo. Makanya datang ke studio setel lagunya. Saya selalu memutarkan lagu-lagu Dan terbaru. yang lagu Yellow juga waktu itu dia Yang coba Yellow, dengerin. terus yang Last Night juga Iya. saya putarkan. Dia pokoknya ngeracunin semuanya. Tapi bisa-bisanya dia ngomong nggak masuk di kuping dia. Nggak masuk juga tapi ya belum aja mungkin. Oke. Mungkin in the future bisa jadi. Tapi tolong dengarkan Volcano Oke. dan God dari rap line-nya Treasure Maker ya. Nanti bisa di-review di episode berikutnya Ya, setelah dengerin lagu itu. sedikit fun fact dari sepupu saya tentang Haruto. Katanya Haruto tuh ngefans sama rapper Haon. Iya. Iya. Haon. Sama si K. Si Kay ya. Pokoknya ada Haon. rapper. Apa? Kita lagi FYP. FYP ya? Udah berarti ke saya lagi. Iya. Iya. Video kedua adalah Oh, ini emang berapa video per orang? 3. Oh, 3 per orang. apa ya maksud? The day you plant the seed is not the day you eat the fruit. It's kinda like quotes. Jadi I kayak think. bukan. Jadi kayak Funny quotes. Jadi kayak lu nanam nggak langsung nggak panen langsung secara- jadi buahnya gitu. Ini sejujurnya kontennya ini baru nongol sih. Saya juga kaget. Hah? Kok tiba-tiba? Ya, intinya quotes lucu. Kayak gitu. Kalau aku berikutnya adalah Maria Mentality. Who is Maria? Dari seriesnya apa sih? Aku lupa nama judulnya. Ini kan ada di sini. Gak ada di hashtagnya. Cuma Maria Konten-konten mentality. Iya, Mentality. Ada lagu. Dari filmnya ini Ernest. 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 CTS cek toko sebelah bukan. Bukan. Aduh, apa sih ini? Oh, yang cewek-cewek itu. Iya, Oh, yang berempat yang itu. ada si Kiki. Iya, pokoknya ini FYP kedua aku Maria Mentality. Emang isinya kayaknya komedi semua ya. Iya. Saya mohon maaf. Si Maria tuh yang orang Kristennya. Iya, orang ya. Kristennya itu. Saya Kalau aku, Masya Allah, mental health in Islam. Masya Subhanallah. Allah. Tuh, jadi slide foto gitu. ngebahas apa itu? Karena ini di repost sama teman aku tentang Oh. why are Muslim even talking about mental health. health isn't it Isn't just weak weak in iman. struggling mentality doesn't mean your faith is weak. Even the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam went through Sallallahu deep sadness, the year of sorrow when he Oh, lost iya. Khadijah and Abu Talib. Amul He Huzan. grieved. That's not weakness, that's being human. Sudahlah, panjang lah pokoknya, ini berapa slide? Pokoknya Jadi, 12. Nabi Muhammad pun gak meremehkan Iya, mental health mental gitu health kayak gitu. perasaan, bahkan ada Itulah manusia. Amul Huzan kan apa tahun kesedihan di mana Betul. kehilangan orang-orang yang dicinta. Jadi jangan bilang yang punya penyakit Yang Mental pada health itu. mental health itu mental- tidak kurang kuat iman. Kurang jauh dari agama. Iya. Iya, Itu. karena It's not ada all about sebab that. akibat. Oke, yang ketiga saya ada Nikahi, cium, tinggalin. Balerina, cappuccina, persona, Ini Ya tadi kita bahas Ya. sih, waktu lagi jalan. emang udah FYP-nya tergambar tuh, gitu, iya. Mikdad Brain rot gimana. banget. buat kalian para jomokers kalau kalian tahu. Kalau kalian tahu. yang bidang. Jadi ini tuh aku namanya DLS. Hmm. DLS tuh dia jokes-jokesnya jokes-jokes jomok, jokes-jokes anomali, gitu-gitulah. Brain rot. Nah terus tadi kontennya DLS biasa kan ada Mary, Kiss atau Kill. Dump. Slap. Dam. Oh iya. Jadi Tinggal. cuman edisi anomali. Jadi gitu di cappuccino apa
Ballerina, cappuccino, gitulah Iya. pokoknya. Ini saya Sudah suka aneh banget banget sih. favorit. Saya konten-konten real jujur saya suka jokes-jokes. Aneh banget tuh ya. Meskipun emang agak brain rot ya udahlah. Kalau aku yang ketiganya kafe dengan tema perpustakaan Bandung. Rekomendasi tempat di Bandung. Jadi ada Kineruku, terus Wow. kita tadi mau ke Oh iya lupa. Nimna, nggak jadi. Mau ke Nimna ya udah next lah. Next. Kemana? Nimna ada book cafe Buka. dekat sini. Oke. Oh, yang baru ya? Udah Udah lama. lama. Justru kita mau ke sana karena Baru jadi lagi FYP. ini anjir ini kita bisa jadi klip yang menarik nih. Jadi di Bandung tuh ada namanya Nimna Book Cafe. Nah, di Book Cafe ini ada satu buku tebal, buku tulis. Tulisannya tuh I am green light. Jadi itu tuh buku untuk para visitor bebas mau nulis apa aja gitu. Oh. 2022 saya pernah ke sana. Terus saya nulis sesuatu di sana. Saya lupa saya nulis apa, makanya saya penasaran. Apa yang saya tulis dulu? Saya pengen ke sana lagi. Sama Dan halnya dengan saya. 2000 berapa ke sana? 2023 2023 berarti. 2022. Saya 3 tahun lalu, dia 2 tahun laluan. Curiga Masih inget tapi nulis Lopez. Repan siapa? Lopez. kayak bener. kayak anak SD banget ya. bener. Tapi ingat nulisnya. Masih ingat. Justru itu lupa tapi ingat pernah nulis tapi lupa nulis apanya. Jadi, Justru itu makanya kita Tadinya main hari kesana. ini kita tuh berencana mau ke sana buat ngecek iya. tulisannya masih Kita ada. tulis apa sih? gitu. Cuman kita kelamaan ini gara-gara ini mungkin. Iya. Nah, kita hari ini emang Cukup banyak padat agenda. agendanya Iya. kita habis. Cukup produktif ya, pagi lari pagi, Lari pagi. habis itu Makan. Kulineran. nongkrong ngopi, Nongkrong. terus makan lagi, Terus kulineran, syuting, ya udah. Gitu. Ya makan doang sih Wah. mostly, Iya. mostly makan sih. cuman ya seru. Cukup produktif lah. Seharian. Meskipun jadinya sekarang ngantuk. Betul. Makanya Ini kalau agak kayak orang agak ngelantur Iya, kayak mohon orang maaf. kayak Oke, make sense. emang capek. otaknya udah overload. Ya. Yang terakhir aku Oke, sip. ini sangat menggambarkan hari ini banget. Ini quote Sunda sebenarnya. Nih ya aku bacain. Ripuh aing mah keluar jeung babaturan teh sok atel sungut teu kaop ningali jelema teu kaop ningali jelema aneh di jalan sok hayang di roasting. Ari padahal banget serangan sih gak punya. Anjir. Boleh di-translate buat Jadi bukan buat yang nggak ngerti ya kayak bahasa Sunda. capek aku mah kalau keluar sama teman-teman teh suka gatel mulut gitu. Pengen ngomongin. Ya, jadi pengen ngomongin Roasting, orang, julid. pengen ngomongin orang yang lewat di jalan gitu. Jadi pengen ngomongin gitu, pengen ngerosting gitu. Padahal mah Muka sendiri kayak. juga kayak bujur kata ya. Buat yang nggak tahu bujur katel searching sendiri aja. Itu tadi orang lewatin. Nggak kedengeran kok di luar. Iya. Tapi WP mana random banget deh. Iya, enggak tahu. Maksudnya Makanya aku tuh FYP itu bukan yang sekedar kayak K-pop doang, K-pop doang. Qatar pop. Atau apa-apa itu kayak random banget. Tuh, sekarang Velocity, udah gitu doang sih. Iya. Tapi itu sama. Lah, OHTS. Tiba-tiba Aneh TS. banget. Iya. Ya udah gitu. Gitu ya. Jadi untuk segmen Most Popular sudah beres. Yeay. Kita sisa satu segmen terakhir. Oh my god, ini masih ada satu segmen terakhir. Ada 5. Tapi saya punya pertanyaan terakhir sebelum masuk ke segmen terakhir. Pertanyaannya buat kalian berdua, berlaku untuk kalian berdua. Apa effort terbesar kalian dalam mendukung satu grup K-pop? Baik. Itu. Aku jadi mikir dulu. Sebenarnya kalau aku Kalau contoh effort ya apapun ya, kayak kalian ngerti kan maksudnya? Oke, Yang boleh. ngerti. Yang kalau aku memang maaf banget nih teman-teman sekalian, saya itu adalah fans yang tidak bermodal. Saya tidak punya banyak uang untuk membeli merchandise, membeli lightstick Album. ataupun konsernya. Gitu. Saya pengen tapi nggak ada duitnya. Jadi satu-satunya cara adalah dengan bantu streaming di segala platform. Saya ini kayak- juga ada nih Oh iya, merchandise-nya. saya beli merchandise ini. Bukan dari merchandise, Unique lebih ke Eye. collab. collab- Iya, kolaborasi Iya. sama Uniqlo dan Uniqlo. Uniqlo. Gitu, itu sih paling. Oh, jadi kayak- kamu aktivitasnya supportnya kayak adiknya Chandra. Iya, streaming dan saya punya 7 akun Wow. YouTube untuk streaming. Jadi kayak Iya. dari akun pertama dari berbagai versi pindah ke akun berikutnya berbagai Sama. versi lagi gitu. Keren banget ya. Betul. Oke. Kalau Boleh. aku pembelian album pernah, streaming, voting, Voting juga. ya voting ya kalau yang gampang-gampang aja, kalau yang susah Iya. harus download aplikasi gitu, sorry banget tidak gitu, karena kayak menghambur memori juga. Terus apa ya, kolaborasi kayak Lemonilo. Beli iya, gila iya. banget Ketika tuh. ada Hunting kolaborasi tuh, kolaborasi. hunting Hunting photocard. bener. Kayak ada lah, Wow. kayak waktu muncul Lemonilo itu
sehari bisa beli 2. Anjir. Kita nggak punya uang tapi bisa gitu ya beli lemonilo seharga 8.000 itu. Dimakan nggak lemonnya? Dimakan Oh, dong, dimakan, masa nggak dimakan? Sayang banget. Ya, cuma Bisi, kayak emang takutnya ngincer kita potongan. jadi iunya jadi hijau ya. Kebanyakan lemonilo. Oke. Ada Oh. siapa itu? Ada yang kuat sih. Apa? Kita ikut hype di media sosial. Oh iya media Oh, sosial. Share di Instagram story atau di Twitter Iya. kita naikin hashtag juga kalau ada mereka ada event ada comeback. segala Aku juga macam. sering bikin story. Yes. Ya kalau kalian lihat kan Potongan kalau MV gitu. potongan MV gitu I sama see. linknya. Atau biasanya Kayak aku effort gitu kayak tim PR-nya kah gitu. kamu masuk di marketingnya mereka juga Iya, kata tim aku. marketingnya kah gitu. Ya kayak gitu sih effortnya. Paling sama itu sih. Oke. Pertama kali aku nonton nonton Alobank NCT Dream itu, aku nungguin war ticket kan itu kan websitenya error terus. Aku nungguin dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Tapi Saking akhirnya ramenya dapet. kayaknya ya. Saking website. ramenya. Tapi akhirnya aku dapat. Dapat dari Sendiri lah. Hey, keren banget. Keren. Itu ditungguin karena websitenya baru bener jam 10 malam. Oh, jadi berhasil warnya. Berhasil warnya. Gitu. Dan dijuk-juk dari Bandung ke Jakarta ya. Bolak-balik. Enggak. Jisung kamu Nginep harus tahu. Nginep 4 hari. Wow. Jisung kamu harus tahu. Harus tahu. Tidak terlihat ya. Tapi kayak Ih, siapa tahu Jisung tuh notice ya. iya Tapi kayak kayak siapa tahu nanti teh nge-DM thank you Sean. Gila Nggak, itu halunya terlalu- segitunya. Itu Sorry terlalu banget. kayak Terlalu kejauhan ya. Betul. oke, Ya, Segitu aja. thank you. kita appreciate buat Revan dan Sian terhadap effortnya Iya. mendukung grup masing-masing grupnya. Gitu. Terima kasih. Alright. Info. Nah, kita masuk ke segmen terakhir. Oke. Itu Diary diary, music diary. Jadi musik apa aja yang lagi kalian denger dan alasannya kenapa dan atau ada backstory-nya gitu kenapa dengerin lagu ini atau biasanya dengerin ini tuh pas kapan gitu. Dimulai dari saya kali ya biar sambil Boleh nyontohin. sambil lihat Spotify juga ya. Ya, boleh. Tapi jujur aku nggak ngedengerin dari Spotify. Dari Ya apa? nggak apa-apa, Dari YouTube. bebas dari mana Oh, aja. bebas. DSP apapun. Tapi ingat apa yang ya udah. Maksudnya karena itu literally on repeat banget. Kalau gitu karena sambil mereka nyari mungkin aku akan pertama teman-teman. Oh, serius. Ya udah. Aku tahu soalnya. Biasanya ini satu lagu atau harus Bebas. Mau satu album, mau satu lagu aja. kalau yang lagi on repeat banget sekarang itu yang pertama ada Chase. The Chase-nya. The Chase-nya Heart to dari Heart to Hearts. Terus yang kedua ada Yellow of course dari Treasure. Satu-satu. Oke, alasannya. Iya. Kalau The The Chase. Chase itu karena nggak tahu nyantol aja di kuping. Iya. Emang Kayak enak. easy listening itu apalagi ya nggak tahu easy listening aja kayak masuk banget gitu ke telinga tuh. Biasanya Kayak dengerin waktu kapan? sopan banget gitu Iya. masuk ke telinganya tuh kayak punten gitu. Mantap. Dengerin Itu biasanya kapan? kalau lagi ngerjain kerjaan biasanya. Di kantor Di biasa. kantor. Gitu. Terus kalau yang kedua tadi Yellow itu pertama memang lagunya juga sama itu easy listening juga di antara title track-nya Treasure sejauh ini Ya. itu easy listening salah satu yang easy listening juga gitu. Jadi itu alasannya. Apa itu? Pintu mobil nggak sih kayak Nggak tahu sih kayak takut banget kayak suara Oke, sapi. ada memori spesifik nggak tentang lagu itu? Atau ya udah dengerin casually aja? memori spesifik kayak Maksudnya kayak ada momen apa Oh, gitu momen dengan lagu apa? ini. Misal, sama sih biasanya itu ketika lagi ngerjain kerjaan Hmm. karena kan sama-sama easy listening aja kayak kalau lagi panas nih otak kayak sambil dengerin refreshnya, gitu, refreshnya. denger lagu. Terus yang ketiga ada 4 tuh sebenarnya yang on repeat banget sekarang tuh. Yang lain itu Drip by Baby Monster itu Oke. masih on repeat karena kayak itu lagunya catchy dan bikin semangat gitu, Boost ya. ngeboost Boost gitu. energi. Biasanya ketika baru mau mulai kerja itu ngedengernya Drip. Oke. The Chase sama Yellow itu kalau udah mulai stres itu baru the Chase sama Yellow iya. gitu. Terus yang terakhir itu Like Jenny. I know you have mixed feeling about that song, tapi saya suka lagu itu. Iya. Ya apa? Like Jenny. Jadi saya Oleh Jenny. ini sedikit cerita. Ada satu hari beberapa minggu atau bulan lalu ya. Sebulan lalu deh kayaknya. Jadi di tempat tinggal saya kan dia emang janji mau main gitu. Terus saya kan begadang terus jadi bangunnya telat. Dan tahu kenapa saya bangun. Ini tuh aduh gimana ngegambarin suasananya adalah jadi saya tidur di sini. Di sini tuh kaca. Di sini tuh kaca. Kan jam berapa? Jam 12-an lah ya. Ya, Itu boleh. cahaya tuh ke sini set. Ini kasur, di sini tuh kayak space. Di sini ada komputer. Sini jendela nih di sini. Di sini kaca tadi. Jadi Kamu datang ke Indramayu? Enggak di sini. Oh. Di Sorry banget. kosannya dia. Aku pikir. ya. Ya udah. Ini komputer. Terus Kasur. saya di sini. Ini Ini komputer, ini jendela. Oke, gitu ya posisinya. Ini sudah terbayang Ya, di udah kebayang di Curiga, mana? curiga. Aduh, dengerin dulu. Sampai tiba-tiba saya lagi tidur kan ya. Berisik banget. Terus saya bangun, melek, duduk.
mata kan masih merem-merem. Ada orang duduk di depan komputer kan itu ini kan kayak backlight jadi nggak kelihatan siapa. Anjir, jujur gua kaget kayak siapa masuk ke kamar gua depan komputer gua seenaknya, tiba-tiba depan komputer nyetel Like Jennie kenceng banget. Tahu yang di pikiran aku itu? Apa? Kamu ngedance di depan kaca? Nah, itu terlalu gila. Enggak, itu terlalu gila aja. Ngedance like Jennie. Ya maksudnya kayak Migdan lagi tidur gitu, kamu muter terus sambil ngedance di situ. Untungnya Gitu. enggak ya. Itu saya lebih enggak, shock cuman- lagi kalau gitu. Oke. Aku kira itu. Dia diem. Set. Terus saya belum ngeh beberapa detik, terus dia nengok. Atau saya yang duluan yang manggil. Enggak, aku duluan yang ngomong. Oh. Pokoknya pas dia ngomong, oh si Repan. Oh iya benar ada janji sama dia. Enggak, disclaimer, jadi kita tuh di janjian jam segini, misalnya udah spesifik nih di jam-jam segitu. Aku tuh nyampe kayak cuman telat berapa menit gitu, karena jauh kan. Pas ngetok pintu ini nggak ada yang bukain pintu gitu, kayak ini orang kemana, udah janji padahal gitu kan, diketok-ketok nggak dibuka 3 kali itu, sebenarnya 3 kali kan. Harusnya balik nih gua. Tapi masa udah jauh-jauh balik gitu kan. Akhirnya pas dilihat nggak dikunci pintunya. Kebiasaan. Dibuka, oh tidur, terus lagi nonton di YouTube gitu kan. Nah udah Masih akhirnya keputar. di switch ke Like Jennie, dan itu FYI saya memutarnya tuh versi yang dia live, versi MV-nya. Berkat jadi lumayan lama dia nyetel Like Jennie. Tuh, Ini saya bangun dengan kaget. dengan Like Jennie. Ada lagi? Udah itu aja 4. Ada 4. Oh tapi tadi alasannya kalau Like Jennie sama kayak Drip itu ngebangun mood untuk kerja. Jadi kayak kalau untuk memulai kerja itu pakainya Like Jennie dan Drip. Ketika udah stres, Yellow dan The Chase. Oke, itu 4 dari Revan. Sekian, Nggak dari Migdan dulu. boleh deh. Ya, boleh. Nah, ini saya satu-satu aja deh. Satu dulu gitu maksudnya. Oh, Oke. gitu boleh. Saya mau rekomendasiin lagunya Sal Priadi. Ya. Judulnya tuh Semua Lagu Cinta Oh, itu yang di mixtape sama sama Hindia. Hindia ya. Na 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 Bisa na 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 na. tapi kan beda liriknya. Na 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 na. Emang enak sih. Na 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 na. Ya, itulah pokoknya karena emang enak aja produksinya kayak agak Terus kita lo-fi nih, gitu terus. Kamu baru dengar nggak sih jadi jatuhnya yang Sal Priadi? Karena aku baru dengar Udah- versi Sal Priadinya. Oh, kamu denger yang Hindia dulu? Iya. Nah, saya Oh, Sal Priadinya dulu. oke, Jadi oke. pas waktu ngecek yang mixtape-nya itu ya udah tahu gitu lagunya. Jadi tahu perbedaannya di mana. Awalnya udah lama dengerin ini dulu. Emang kayak ceritanya, Lucu lah. liriknya juga ya si Salma emang spesialis lirik sih, keren. Benar-benar. Romantis tapi mellow juga gitu. Jadi itu alasannya. Dengerinnya biasanya kalau lagi di jalan sih, kayak di motoran. Atau enggak sih, jarang saya dengerin Masih lagu. jadi self center gitu gitu di seluruh dunia. Ya gitu. Oke, saya Kalau aku sih biasanya on repeatnya kalau gimana comeback. Oke. Ya, jadi ada lagu comeback yang apa, pasti itu terus aja on repeat. Berarti sekarang mah on repeatnya apa? Pop-pop. Sama Mark. satu albumen. Enggak, kalau di playlist aku cuma Pop-pop, Melt Inside My Pocket, 1000 sama Silly Dance. Oke. Terus yang Mark itu ada Oh, itu beda playlistnya. Enggak, satu playlist Oh, satu gini. playlist. Oke. Yang Online. bulan ini berarti ya. Ya. Apa tadi? 1999, terus itu Present, Fraksia, Journey Mercies, Too Much, sama Raincover. Fraksia tuh yang sama Lyongji. Lyongji. Tapi FYI lagu Mark itu sebenarnya mostly ngambil dari Bible. Oh, dia ini ya, Jadi religius kita, ya. jadi Dia kita memang iya, dia membuat garis tegas iya, dengan fans yang beda agama. betul. Jadi Sadar kita diri lah. mendengar lagu itu kayak merasa Kristiani gitu. Terbaptis kan. Iya. Agak dilema ya. Iya. Anjir, ini gua salah enggak sih? Tapi liriknya bagus. Iya. Maksudnya emang ya Yang kita Ajaran bagus agama mah ya biasanya. bagus-bagus. ya gitu. Tapi gitu mostly dari Bible gitu. Dia biar Karena jelas dia aja. anak Tuhan banget. Ya, anak Tuhan banget. Udah gitu Respect. aja. Gak ada spesial khusus. Kenapa? Karena Biasanya comeback aja. dengerin kalau Di jalan. di jalan. Pokoknya di jalan full satu album. Nama playlistnya Daily Dose. Ya, pokoknya. Daily Dose. Berurutan kok tuh. Alright. Tiap update tiap Ada comeback. ininya comeback. Pasti beberapa lagu yang enakin menurut aku Masukin. dimasukin. Oke, berarti dari saya lagi ya. Saya selanjutnya ada dari ini musik apa ya? Instrumental sih.
komposisi klasik. Hmm. Bukan musik ya maksudnya tipikal musik klasik gitu. Ini komposisinya Igor Stravinsky, ada komponis asal Rusia. Ini rilisnya kayaknya tahun 1930-an deh. Wah. Namanya ini tuh karya panjang gitu kayak 30-40 menitan lebih. Terus judulnya tuh Firebird by Igor Stravinsky tadi. Burung api. Ya, Firebird Suite. Itu karena secara kompositoris emang bagus banget, kompleks tapi maksudnya kompleks tapi gimana ngejelasinnya? Jadi kalau ada di musik tuh nama texture. Jadi di musik ada aspek musik namanya maksudnya ya kayak kesenian lainnya di musik juga ada texture gitu. Nama teksturnya tuh polifoni. Di mana ada berbagai melodi yang berjalan sendirian. Jadi melodinya nggak cuma satu, ada banyak melodi. Ini mereka jalan sendiri-sendiri, tapi berkesinambungan gitu kayak menciptakan harmoni. Paham. ya mereka nggak tabrakan, tapi malah jadi satu kesatuan yang unik. Paham. Begitu. Kenapa saya lagi dengerin? Sebenarnya saya tuh biasanya dengerin musik-musik itu tuh sambil belajar. Jadi saya lagi belajar lagi gitu komposisi. Gitu lagi nge-refer ke karyanya Stravinsky karena salah satu komponis favorit saya dia, terutama dalamnya tadi aspek polifoninya. Begitu. Dan udah nggak ada lagi berarti kalian Sudah. Oke, saya terakhir ya. Ini saya mau rekomendasiin playlist yang mana ya, sebenarnya lagi banyak denger lagu sih sekarang tuh. Ini dari Lily Potter Oblivion. Itu di TikTok juga kadang suka nongol sih, kayak quotes sedih biasa. Cuman emang ini tuh kayak lagunya Lagu mellow. Cuman kayak simpel gitu, ukulele sama di vokal doang. Seperti biasa. Jangan bilang memori. Enggak sih. Oh, enggak. Baterai aja. Oke. Nah, itu Oblivion karena ya hopeless romantic ya. Jadi kayak untuk memberi makan kegalauan. Kadang sebenarnya nggak galau, cuman Minum dulu nggak sih? Boleh nggak? Agak habis. aman. Oke. Aman. Oke. Kadang sebenarnya nggak galau. Maksudnya lagi pengen sedih aja gitu. Ya udah dengerin ini. Terus terakhir deh. Ini Too Bad dari GD sama Anderson .Paak. Yang sempat kita bahas di 2 episode kemarin. Karena ini tuh sempat rame karena di video klipnya ada Karina. Oh iya, Karina. Gitu. Terus emang lagunya emang seenak itu sih. Kayak vibing banget gitu. Tapi jadi semenjak comeback lagu apa yang pertama? Bukan sebelum Too Bad. Yang sama Hometown. Power. Semenjak Power menurut aku nadanya agak ini ya, maksudnya agak mirip-mirip lah ya. Yang Power, Too Bad. Beda sih sebenarnya. Tapi maksudnya Cuman mungkin miripnya karena suara GD kan emang gitu kalau di audio. gimana ya maksud aku ya? Aku nggak ngerti sih gimana maksudnya. Kayak we got the power kan yang Too Bad. Iya. Jadi sih yang ngerti. konsep musiknya tuh jadi bukan GD dulu gini. Tapi GD dulu juga gitu sih sebenarnya. Emang Ya udahlah. masih GD sih sebenarnya. Iya. Di album Maksudnya agak mirip-mirip menurut aku ya. Yubamens ini. Menurut aku agak mirip-mirip gitu lah. Cuman yang saya respect tuh kayak maksudnya keren gitu. Dia comeback setelah beberapa lama tahunnya dan masih boom gitu. Bahkan jadi apa sih special stage juga kan di Mama. The King Has Keren Come Back. sih. Tapi kayaknya saya tuh nggak, itu kan POV kita ya, yang mana mengalami eranya Big Bang. Big Bang. Nah, Gen Alpha mereka ngerti nggak gitu pas? Oh iya benar. Maksudnya mereka nonton, maksudnya berarti Gen Alpha SMP gitu ya, SD. Mereka nonton Mama gitu. Nah, ini siapa? Gitu nggak sih pasti? Mungkin bisa Tapi jadi paling gitu. kesel juga siapa ya? Pokoknya ada siapa featuring siapa, tapi featuringnya tuh yang Gen 2 gitu loh. Maksudnya ini dengan Nugu itu kalian belum tahu. Kalian yang nggak tahu itu siapa. Legend anjir ini maksudnya. Ya apalagi jadi maksudnya di mata idol lain pun jadi tuh kayak role model gitu.
idolnya idol dia. Benar-benar. Gitu sih. Ya, gitulah Big Bang. Big Bang keren banget Iya. anjir. Tapi kita belum pernah menyebutkan Tunewan. Itu nih man. Iya. Sebenarnya sama masa kejayaannya Big Bang sama Tunewan. Cuman maksudnya mereka nggak dibilang solid. Ya pokoknya Solidnya solid antar member Tunewan sama Big Bang nggak sediurusin Big Bang lah gitu. Oh iya, tapi kan emang gitu stigma K-pop tuh. Boy group tuh lebih banyak diurusin daripada girl group. Makanya ada salah satu interview siapa gitu aku lupa tapi ngeliat di TikTok. Kalau misalkan kamu dilahirkan kembali, kamu ingin jadi apa? Jadi member boy group. Anjir. Dia ngomong gitu. Tapi Sedih banget. Apa? Tapi emang ada beberapa. Tapi ini harus di-cut ya. Jangan dimasukin. Kenapa? Kontroversial. Takut kontroversial. Ini di-cut kan ya, tolong. Takut kontroversial soalnya. Terus sama satu lagi. Boleh. Lagunya Big Bang Last Dance. Last Dance. Bener setuju, itu aku juga keren banget. Itu kan lagu terakhir mereka sebelum hiatus. Dan ya maksudnya kerasa banget vibes apa goodbye-nya tuh. Judulnya Last Dance lagi kan. Sama suara Taeyang tuh bagus banget gitu. Berkarakter tekniknya juga bagus gitu, fundamental vokalnya bagus. Jadi emosinya dapet kalau nyanyi itu ya. Kalau nyanyi sedih emang Taeyang tuh dapat banget. Dapat banget. Ya begitu ya. Ini episode impromptu kali ini sangat K-pop Sangat saya membawa K-pop. langsung satu Teme, satu NCT Z gitu. Pokoknya mohon maaf episode kali ini sangat panjang. Kita nggak tahu sih mana aja yang akan dimasukin karena panjang Karena banget editornya gitu. kali ini cukup mengambil poin-poin yang seru ya. Tolong. Masukin klip-klipnya juga yang seru ya. Nanti kita bantu FYP deh. Ya. Tolong klarifikasi yang soal tema itu tolong ya. Iya, ntar Iya. di klip. Ya. Gitu. Ya. Terima kasih. Jadi itu aja buat episode kali ini. Ada mau promo sosmed barangkali? Boleh aku kalau di TikTok aja lah ya, boleh ya? Boleh. Jangan deh. Bebas boleh ya, deh. gimana kamu? Kalau Instagram Sean ALN SEAN. Kalau di TikTok aduh susah lagi. Pokoknya 02502 JS. Ya Allah. Ya, itu. Itu Ntar pasti ditulis tuh ya, JS-nya edit. Jisung, udah pasti. Betul. Editor tolong ketik aja. Iya. Ya, boleh lah. Kamu nggak mau? Apa ya? Di Instagram aja paling Ya. Revanza RF. A-nya 2, Revanza A RF. Ya, itu. Sama Ntar kita masukin. kita masukin sini ya. Sama sebenarnya kita punya channel YouTube. Oh iya bener, lupa promo. Basically Lupa a promo podcast. Itu juga another podcast Ya. with me and Mikdad. Ya, jadi gue sama Repan kita punya podcast juga di mana kita tujuan utama dari podcast itu adalah melatih skill bahasa Inggris kita. betul. Jadi kita ngobrolnya full bahasa Inggris di sana. Meskipun kadang agak belepotan tapi Sangat belepotan mungkin. Iya, tapi mungkin sangat belepotan tapi kita idenya atau spiritnya adalah untuk improve gitu. Dan kita udah berapa 4 episode ya? 4 episode. Dan kerasa improve-nya. Seenggaknya buat kita. Yes, kita betul. kita merasa improve. kita sudah cukup improve. Iya, Dan harapannya dari podcast itu kita juga bisa Nah, engage, bisa engage, mengajak bisa orang-orang encourage orang-orang buat lebih pede gitu dalam berbahasa Inggris terutama. Basically a podcast. Ntar di mana ya, masukin di description box below juga. Ya di description box saya masukin kali ya. Boleh. Ya itu silakan didiskusikan dengan tim impromptu Ya. ya. Ya pokoknya nanti kalian gampang lah ngeceknya. Gitu aja. Dari gua udah sih palingnya. Jangan lupa follow sosial media dan platform impromptu lainnya. Betul. Ada di YouTube, ada di Spotify, di IG impromptu underscore-nya ada 7. Di Impromptu segitu underscore-nya ada 7. Iya, ada 5. Jadi impromptu, jadi @impromptu underscore. Ada 5. Oke. Terus di TikTok impromptu underscore cuma 2. Oke, cuma 2. Terus di Twitter ada 7 underscore. Oke. Di X maksudnya. Ya itu. Oke. Gitu aja. Mau lagi di episode selanjutnya. Kayaknya udah sama Chandra kalau episode selanjutnya. Dadah. See ya. Biar kayak YouTuber. Sing.
banget lo bang.